Teh itu ada 2 segmen ya. Iya. Ada teh sebagai pemuas dahaga. Wih, pemuas dahaga. Oke. Pemuas dahaga. Aha. Berarti lo hasil dari ekspor jualan ini buat itu ya, mendanai Pilpres kemarin ya? Jadi teh terbaik ada di pucuknya. Ya, Pernah nyobain nggak teh di bawah kayak gimana? teh di bawah Iya, maksudnya. maksudnya Jadi seafood itu adalah kontribusi mikroplastik nomor 1 di dalam tubuh manusia. Itu menurut riset. Bisa dicari. Kedua, tahu nggak apa? apa? Air mineral dalam kemasan. Oh, Banyak teh haram. dipetik dari peternakan babi Enggak, atau gimana? tehnya memang mengandung babi. Gimana? Coba pertanggungjawabkan. Gimana? Oke, Now you are listening to The Spice Guy. Hello guys, welcome back with me The Spice Guy. Hari ini kita akan minum teh. Oke. Di sini kita udah ada brand namanya Hevel Tea. Cuman gue baru tahu ternyata wakil presiden bisnisnya teh. Ya? Gimana guys? Mirip gak sama wakil presiden kita nih yang akan dilantik ke depannya? Mirip loh. Ada yang ngomong gitu gak sih? Ini baru orang kedua sih. Orang kedua Baru ya? orang kedua. Kayaknya yang ke 100 sekian gitu. Enggak. Berarti enak lo kalau lagi jalan pada Gitu cium tangan ya. berarti ntar. Iya, semoga dapat privilege-nya aja deh. Oke. Oke, Anggi, welcome Thank to you, this Fatih. studio. Ya. Udah ngeluangin waktunya. Lu masih muda banget kelihatannya ya? Ya lumayan lah di pertengahan usia manusia. Berapa? 50? Iya sih, kalau minum teh bisa panjang umur sih Oh memang. gitu, bisa. Oh jadi ini Dan awet muda. kulitnya bagus, berotot karena minum teh? Karena minum teh Really, serius? dan olahraga. Tapi serius minum teh tiap hari? Iya, hampir tiap hari ya. Hampir Pasti tiap hari? minum teh ya. Yang diminum tuh teh ya brand Hevel Tea. Sebutnya Iya. Hevel Tea? Hevel Tea ya. Hevel Tea. Yang diminum Hevel Tea atau teh merek lain nih? Biasanya kan suka gitu kan, kalau orang Oke, masak, iya. gue jarang makan makanannya gue sendiri. oke. Nah kalau tukang bikin teh gimana? Oke, jadi Hevel Tea itu variannya banyak banget. Kita tuh hampir 50-an lah. Oke. 50-an varian, yang varian basic ya. Dan memang ada yang saya suka, ada yang saya kurang suka. Tapi orang suka, market suka gitu. Iya. Ya kan? Jadi saya kalau varian Hevel Tea sendiri cuma beberapa aja yang saya minum. Yang nggak suka tuh sebenarnya gimana sih? Kita ngomong idealisme ya. Oh, oke. Ya. Ya. Ini gue sendiri ya. Iya. Gue bikin produk tuh ada 300 lebih Spicesnya ya. bumbu-bumbu nih ya. Oke. Baru bumbu nih, belum Iya. belum rempahnya gitu ya. Tapi bener, nggak semuanya ya gue suka gitu. Cuman gue prinsipnya gini, kita businessman gitu kan. True. Kalau ada customer atau segmen market yang suka, yaudah kita jual. Ya, As simple as that gitu kan. Ya. Tapi walaupun ada bumbu-bumbu yang kayak ini nggak masuk nih, simply bukan karena bumbunya, emang makanannya itu sendiri yang gue nggak suka misalkan. Nah kalau dari Anggi sendiri tuh sebenarnya kalau dari teh tuh yang sukanya yang kayak gimana, yang nggak sukanya gimana? Jadi sebenarnya memang kita sebagai manusia kan juga pasti evolve ya. Ya. Kita dulu sukanya A, sekarang Benar. jadi B, tiba-tiba seasonnya beda, kita jadi C. Kemudian ke influence juga sama lifestyle, sama cuaca gitu. Jadi untuk bisa bilang mana yang nggak suka, mana yang suka yang terlalu strong, signifikan tuh nggak ada sebenarnya. Jadi rata-rata semua varian tuh average aja. Kalau misalnya satu varian yang saya suka banget tuh biasanya yang basic gitu, kayak jasmine tea, kayak chamomile, Earl Grey. Yang basic itu justru timeless gitu. Oke. Untuk bosen tuh nggak bisa bosen kalau menurut saya, dan orang pun juga nggak bosen. Tapi kalau kita ada beberapa varian yang blending gitu ya. Ada campur sama buah, bunga gitu, yang eksploratif, eksperimental. Nah itu biasanya justru bikin orang bosen. Jadi lebih ke situ gitu ya, Iya. yang nggak sukanya. Iya, yang nggak sukanya saat ini. Tapi ada season, ada suatu saat tempo-tempo kayak lagi pengen ini nih, yang berry, pengen yang merah, pengen yang asem. So kita Gitu minum. ya. Ya. Gue penasaran gini, gue udah beberapa kali ya ke Turki ya. Oke. Itu kan budaya tehnya sama kopinya kuat ya. Bener banget. Kuat banget nih. Iya, Terus iya. dia cara bikin tehnya juga beda kan, Yes, yang yes. kayak pot di atas pot gitu kan. Iya. Nah, satu yang menarik itu ketika gue belajar di sana itu dua hal. Bukan dua hal, maksudnya dua jenis. Pertama blooming tea. Oke, Walaupun mereka blooming tea bukan mereka yang bikin, mereka beli impor dari China. that's true. And yang kedua rooibos. Oke, Bener nggak spellingnya? Rooibos, ya, Rooibos betul. apa rooibos? ya terserah sih. Itu spelling aja. Yang bener gimana? Rooibos tulisannya ROIBOOS. Iya, Rooibos. Rooibos. Tapi kan kalau orang Indonesia, orang bule kan
ya terserah ngelafalinnya. Iya, Tapi rooibos ya. Rooibos, pokoknya itulah ya. Rooibos is fine. Oke, dua hal itu yang gue suka gitu, dan itu interesting adalah ketika ya tadi misalkan si Blooming Tea itu sebenarnya dari China, terus dibikin sana, dan gue jadi kepo tuh kayak ini bikinnya gimana sih gitu, kok cakep banget ya bisa mekar kayak gitu gitu. Nah di situ gue melihat teh itu nggak mesti dari daun teh. Betul. Terus yang kedua adalah art. Jadi kita nggak ngomongin rasa, tapi art yang bisa lu sajikan atau tunjukkan atau apalah itu bahasanya gitu ya. Menurut lo sendiri hal-hal yang seperti itu gimana sih di masyarakat gitu? Dalam artian apakah itu cuma buat keren-kerenan doang atau emang ada orang yang kayak konsumsi itu gitu? Jadi untuk meluruskan ya, kalau di industri teh, kalau kita ngomongin teh, itu tuh harus dari tanaman teh sebenarnya. Sebenarnya. Seperti yang kita lihat kayak di puncak gitu ya, kebun teh. Nah itu yang kita sebut sebenarnya teh dari tanaman namanya Camellia sinensis. Terima kasih untuk Kairofood yang sudah mensponsori podcast kali ini. Kairofood menyediakan berbagai macam bumbu dan rempah internasional dan sudah dipercaya oleh banyak hotel dan juga restoran di Indonesia. Nah, kabar baik untuk kalian para pengusaha kuliner maupun chef yang membutuhkan bumbu dan rempah berkualitas. Kalian bisa mendapatkan sampel bumbu dan rempah secara gratis hanya dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Nanti Kairofood akan mengirimkan sampel tersebut untuk usaha Anda. Nah, sekarang kita lanjut lagi yuk dengerin obrolan yang seru ini. Nah, itu yang dibikin kayak green tea, black tea, white tea, oolong, itu teh. Nah, seduhan yang kita minum yang tidak dari tanaman tersebut, itu sebetulnya tidak disebut teh. Apa sebutnya? Itu tisane atau infusion kita ngomongnya. Kayaknya nggak semua masyarakat ngerti deh. Nah, ini basicnya dulu aja. Ini supaya kita paham dulu, meluruskan understanding gitu. Kalau teh melati sebut teh juga nggak? Iya. Tapi kalau bahan bakunya dari Camellia sinensis, yang kayak black tea sama melati, teh hitam sama melati, atau teh hijau sama melati, masih bisa disebut teh? Sebut teh, bisa. Kalau kayak pure chamomile? Itu sebenarnya bukan teh. Apa sebutnya? Itu ada di infusions atau tisane. Jadi intinya seduhan lah istilahnya. Seduhan herbal gitu bisa juga. Jadi kayak tadi rooibos, itu bukan teh. Terus apa sebutnya? Rooibos itu dari tanaman bukan teh. Rooibos itu hanya tumbuh di daerah Amerika Selatan atau Afrika. Rasanya ada sedikit manisnya. Itu dari tanaman rooibos, bukan dari tanaman Camellia sinensis. Tapi kan pas disebut nggak mungkin kita nyebutnya kayak ini tisane chamomile misalkan. Atau nyebutnya ya udah chamomile drink atau apa sebenarnya? Tapi ada juga yang nyebutin loh. Gitu? Iya. Tapi cuma belum biasa aja. Belum biasa aja. Jadi di seluruh dunia teh itu hanya ditranslasikan ke dua istilah, yaitu tea and cha. Jadi kalau di Cina itu cha, di Jepang itu cha. Kalau di Indonesia kan teh, di Western tea gitu. Jadi di seluruh dunia itu cuma dua aja tuh. Tea and cha aja. Nah, cha time tuh waktunya teh. Waktunya teh. Iya. Oke, silakan lanjut. Jadi itu tuh refer ke tanaman Camellia sinensis. Udah that's it, itu aja. Nah, jadi makanya sebelumnya kalau misalnya ngomongin chamomile tea gitu, itu mungkin sebenarnya maksudnya adalah seduhan chamomile. Tapi itu bukan tea sebenarnya. Kalau gue cuma sebut ya udah chamomile aja gitu boleh? Boleh juga. Boleh aja. Ya. Sebenarnya ini cuma buat understanding aja sih bahwa tea itu tuh harusnya bukan kayak chamomile atau rooibos gitu, tapi harus secara spesifik ke Camellia sinensis. Itu istilah industri ya. Berarti lo mau ngomongin matcha itu tea. Matcha itu tea pokoknya, tapi yang dari Jepang dan diproses secara berbeda. Yes, betul. Karena matcha itu dari daun teh yang dibubukkan, digrind, ditumbuk ya. Bukan ditumbuk sebenarnya. Kayak diguser-guser tuh apa ya bahasa ini ya? Pakai apa sih? Pakai roda atau apa gitu ya? Pakai roda granit. Granit, Roda granit itu daunnya itu dari Gyokuro namanya, atau tencha, itu dibubukkan, jadilah matcha gitu. Sebenarnya itu green tea yang dibubukkan. Tadi ngomongin puncak kan? Nah ini kalau gue ke puncak nih, gue petik daunnya, langsung gue rebus. Misalkan, itu jadinya teh apa sebutnya? Nggak bisa, itu jadi sayur.
Itu jadi sayur. Jadi nggak bisa, harus diproses dulu. Harus diproses dulu. Oke, kalau gua mau, kita ngomongin daun teh ya, contoh Puncak aja lah, simpel aja gitu ya, karena kita orang Jakarta nih. Kalau gua mau hasilin beberapa jenis teh, simply prosesnya gua harus ngapain? Dari yang paling mudah, paling cepet ya harusnya ya. Dari paling cepet sampai yang paling lama prosesnya. Boleh di breakdown nggak apa aja jenis tehnya? Jadi teh itu kan tadi dari satu tanaman. Yang kita lihat di puncak itu ya. Itu tanamannya namanya Camellia sinensis. Nah dari tanaman itu bisa diolah jadi teh putih, teh hijau, teh hitam sama oolong. Nah, itu setiap produsen, setiap petani itu biasanya memutuskan tanaman ini saya mau jadikan teh jenis apa, gitu. Biasanya sesuai dengan kebutuhan pasar ya, atau kebiasaan atau fasilitas produksi yang dia milikin, gitu. Jadi biasanya setiap areal itu udah biasa produksinya itu teh jenis itu, teh hitam aja atau teh hijau aja, gitu. Oke, kebayang. Ya, nah yang membedakan itu adalah dari proses oksidasinya. Ini very technical sih. Nggak apa-apa ya. Simpelnya aja. Jadi lo nggak usah jelasin. Kita bukan workshop. Bukan workshop teh ya. Iya. Nanti lo buka workshop teh nggak sih? Kalau orang mau belajar. Kita ada sebenarnya. Cuma by appointment aja. Dan private. Mahal gitu. dong kalau gitu. Biasanya customer aja sih. Biasanya customer kita yang memang mereka punya tim banyak. Yang mereka perlu edukasi buat timnya supaya bisa tell the story about the tea ke customer mereka gitu. Jadi kalau mau kursus sama Anggi harus jadi customer dulu? Saat ini iya. Saat ini ya. Oke. Menarik. Oke. Terus berarti dari simpel ya. Prosesan. Petik teh. Iya. Diapain? Oke, jadi bedanya itu di oksidasinya. Oksidasi itu adalah, jadi daun teh itu berinteraksi dengan oksigen di atmosfer. Sama kayak contohnya kita makan apel, kita gigit apelnya. Nah, apel itu tuh akan beroksidasi dengan oksigen. Sehingga apel yang saatnya awalnya kita gigit, awalnya putih gitu ya daging apelnya, lama-lama makin coklat sampai jadi coklat tua. Ya kan? Nah, itu namanya apelnya teroksidasi. Sama juga kayak daun teh, begitu kita petik, itu akan layu kan tehnya. Jadi semakin dia layu, semakin lama dilayukan, dia akan semakin teroksidasi maksimal. Gitu. Jadi misalnya kita mau bikin teh hitam nih. Teh hitam itu adalah teh yang oksidasinya paling maksimal. Jadi secara persentase itu di 90% atau 100% oksidasi. Jadi daun tehnya itu benar-benar teroksidasi sempurna. Nah, makanya jadi teh hitam. Kadar kafeinnya makin tinggi karena makin lama oksidasinya. Gitu. Nah, itu yang teh hitam. Kemudian kalau teh hijau itu oksidasinya itu sangat minimal. Sangat minimal atau tidak ada sama sekali. Gitu. Jadi begitu daun tehnya dipetik, dia itu langsung dijemur atau dipanaskan. Jadi proses pemanasan itu tuh untuk menghentikan oksidasi. Jadi contoh tadi kayak apel, kalau kita mau stop oksidasinya, apel itu harus dipanggang atau di steam. Dia sehingga apelnya itu tidak akan berinteraksi dengan oksigen lagi. Dia stop fix gitu di situ. Sama kayak teh. Jadi kayak kita misalnya mau bikin teh hijau nih, begitu dipetik itu oksidasinya harus segera dihentikan. Jadi kita panggang atau kita steam. Jadi supaya oksidasinya berhenti. Gitu. Tapi kalau teh hitam dibiarin dulu, begitu dipetik dibiarin dulu. Biasanya dibeber kayak ditampah gitu atau dirak-rak gitu. Dibiarin aja. Dibiarin. Tapi ruangan tertutup biasanya. Di ruangan tertutup. Kenapa nggak ruang terbuka? Karena akan kejemur ya nanti ya. Terus kayak lebih terevaporasi. Jadi airnya lebih cepat keluar. Nggak hitam jadinya. Iya. Kalau di ruang terbuka itu biasanya teh putih. Di ruang terbuka teh putih. Teh putih. Yang mahal-mahal itu tuh? Iya, justru yang mahal. Apa sih namanya? White tea kan? Ya, apa silver needle disebutnya? Nah, kalau white tea itu begitu dipetik dia ada oksidasinya sedikit aja biasanya. Ada sedikit oksidasi, biasanya dia langsung dijemur. Gitu. Kalau yang silver needle itu? Silver needle itu yang bagian pucuknya doang, yang paling atasnya doang, yang jarum daun nomor 1-nya banget, yang belum ngebuka. Berarti kok gua nggak tahu nggak sih lo iklan yang ulet di TV itu yang ulet teh terbaik ada di pucuknya apa di ujungnya gitu? Iya. Tapi kan dia nggak pakai white atau silver needle kan? Enggak. Berarti bohong dong? Ya definisi terbaik itu kan juga relatif ya. Kalau kita makan bakso ya minum teh itu enak. Jadi kalau menurut saya nih, my understanding ya,
teh itu ada 2 segmen ya. Iya. Ada teh sebagai pemuas dahaga. Wih, pemuas dahaga. Oke. Pemuas dahaga. Aha. Yang itu tadi yang ada uletnya naik ke atas. Atau teh dalam botol atau teh dalam kotak yang dingin, manis. Itu menurut saya kategorinya adalah teh pemuas dahaga. Oke. Gitu. Kemudian ada satu segmen lagi itu teh artisan seperti Herbal Tea ini. Itu tuh lebih ke indulgence, kayak relaxing time. Kemudian banyak health benefitnya. Kemudian kita minumnya relax, santai-santai sambil ngobrol, sambil ngedate, sambil afternoon tea. Gitu, sama apa kue-kue, lebih ke seremonial. Kemudian seperti wine kali ya konsepnya gitu. Jadi kita ibaratnya kita nggak makan bakso gitu misalnya ya, di pinggir jalan, tidak minum silver needle white tea gitu, enggak. Iya. Karena memang ya nggak cocok juga gitu. Cocoknya ya minum teh yang ada uletnya itu tadi gitu. Nggak cocok bro, bakso harga berapa sih? 20.000, minum tehnya bisa berapa kan? Iya makanya itu. Jadi teh terbaik ada di pucuknya ya menurut versi penggunaan teh tersebut. Iya tapi maksud gue gini loh, definisi si iklan itu sendiri udah salah karena teh terbaik di pucuknya harusnya either dia silver needle atau white needle atau apa tadi white tea. Tapi yang disuguhkan sebenarnya adalah black tea kan? Iya itu dia black tea. Jadi teh terbaik ada di pucuknya. Iya. Pernah nyobain nggak teh di bawah kayak gimana? Teh di bawah maksudnya? Iya maksudnya di paling bawah. Pernah compare nggak? Iya. Jadi gini, makanya sebenarnya teh itu ada grade-nya. Ada kita bilang bahasa umum ya, itu supermarket grade kalau saya bilang. Yang kayak gimana tuh? Teh yang di supermarket itu ya yang kita biasa temuin di minimarket, di supermarket gitu. Gitu? Iya gitu. Kayak gitu. Itu grade supermarket? Grade supermarket. Gue pikir udah bagus tuh yang kan. Jadi memang bagus atau nggak bagus itu kan depends ya, relatif ya apa gitu. Apa sih karena dari kecil udah disuguhin itu apa gimana sih? Jadi memang itu grade-nya itu supaya si produsen itu bisa mengejar volume produksi yang banyak, yang besar. Sehingga misalnya dalam sebuah areal perkebunan itu teh itu dipanen dengan mesin gitu ya, dengan kayak moving vehicle gitu yang langsung motong. Nah, sehingga mesin pemotongnya itu dia tuh tidak bisa mengontrol hanya bagian atasnya aja, tapi pasti daun yang agak bawah, daun ke 3, 4, 5, 6, 7 sampai bawah itu ikut kepotong juga sampai sebatang-batangnya. Sorry gue potong. Ini di pabrik atau di ladangnya? Di ladangnya dulu. Di perkebunan? Di perkebunan dulu. Gue gak pernah ngeliat tuh ada mesin di perkebunan yang dimotong. Ada. Biasanya ibu-ibu metik-metikin gitu. Nah, apa sebutnya? Petani atau apa? Iya, itu ibu-ibu pemetik teh. Ibu-ibu pemetik teh. Iya. Gue belum pernah lihat yang secanggih itu. Di Indonesia ya at least ya. Ada kan. Atau misalnya yang semi otomatis deh. Mungkin bukan mesin gitu ya. Oke, gimana? Itu kayak misalnya nih apa tanaman tehnya ya. Yeah. Jadi ada satu orang di sana, ada satu orang di sini, kita bawa mesin. Oke. Mesinnya kayak vertikal gini nih misalnya. Terus kita arahin gitu. Itu kepotong gitu. Nah, itu semi otomatis. Itu semi otomatis. Itu semi otomatis gitu, dan bagian bawahnya itu juga bisa kepotong. Gitu. Soalnya kalau memang ibu-ibu yang metik daun teh itu, dia akan bagian atasnya aja. Dan itu biasanya justru untuk grade yang bagus itu. Oh, jadi yang ibu-ibu pemetik teh itu adalah yang metikin yang bagus-bagus aja? Yang bagus-bagus, yang daun mudanya. Daun muda. Karena dia nggak akan bisa motong metik yang agak bawah, soalnya juga susah juga di poteknya. Oke, jadi kalau gue iseng nih, gue mau eksperimen gitu ya. Gue ke puncak, terus gue coba petikin tuh yang atas, yang tengah, yang bawah, terus gue compare, bisa kayak gitu? Bisa. Gitu. Kalau di Indonesia tuh memang rata-rata gini, teh yang dipetik yang bagian atas-atas itu, yang grade bagus, itu biasanya bukan untuk teh supermarket biasanya. Untuk? Teh supermarket tuh maksudnya dia dipowderkan nantinya. Iya. Jadi dibikin powder, sehingga batangnya, tulang daunnya itu kena semua. Oh iya, tahu gua tuh yang kayak model-model apa sih, teh tubruk apa sebutannya tuh? Kalau teh tubruk itu justru bukan powder. Apa? Iya yang masih ada batangnya. Masih gitu ada kelihatan. batangnya. Iya, masih ada batangnya. Jadi kalau teh bagus itu biasanya memang minim batang. Minim batang. Batangnya lebih. Kalau full batang rasanya kayak gimana sih batang teh? Oh, beda. Jadi batang itu bisa ngasih rasa bitter ya. Rasa bitter itu dari batangnya. Tapi kan memang orang kadang ada yang suka ada bitternya, nyari bitternya gitu. Okay. Makanya tiap negara itu punya
preference taste yang beda-beda gitu. Kebayang. Kalau di Cina mereka nggak suka ada bitternya. Vietnam juga relatif nggak suka bitternya. Oke. Tapi Indonesia tuh suka banget sama si bitter-bitternya gitu. Apalagi yang itu ya, apa sih angkringan-angkringan kayak gitu ya. Iya. Kalau legit itu dapat dari rasa mana sih? Legit tuh maksudnya manis ya? Bukan. Something kayak ada di gigi sama di lidah tuh kayak keset atau gimana? Sepet istilahnya. Kalau teh Solo itu istilahnya tuh wasgitel, wangi, legi, kental. Nah, legitnya itu dari Leginya mana? itu dari gula batu itu. Oh, gula batu Dari gula ya. batu, dikasih gula batu, manis. Jadi legit, jadi ada Iya. gitu di gigi ya. Mungkin sepet kali ya. Kadang susah ya menjelaskan hal itu definisi ya. taste itu gimana Definisi ya? taste kan tiap orang beda-beda, nggak ada standarnya. Kalau oke, teh kita mundur deh sekarang deh ya. Kita udah ngomongin teh sedikit gitu kan Iya, ya. iya. Lu tuh belajar teh tuh di mana sih? Kok tiba-tiba jadi ke teh gitu? Iya, awalnya otodidak. Otodidak. Awalnya otodidak, baca banyak jurnal, kemudian ikut tea session gitu, kemudian keluar masuk perkebunan. Kita juga kan ketemu sama produsen teh, kemudian pemilik kebun, ketemu petani, ngobrol-ngobrol gitu. Sampai kita juga ikut sertifikasi gitu. Sertifikasi apaan? Tea sommelier. Di mana tuh? Kemarin sih saya ambil di Chiang Mai, Chiang Mai di mana? di Thailand. Di Thailand. Thailand Jadi lu Utara, ke Utaran Thailand atas. untuk belajar dan ambil sertifikasi teh. Apa yang diajarin di situ? Tadi kayak tea tasting, kita assessment menilai teh bagus itu gimana, profile tadi production prosesnya. Jadi saya tadi bisa jelasin tuh beda proses produksinya teh hitam, teh hijau, oolong, white tea itu bedanya seperti apa. Karena udah belajar sampai ke Thailand itu Thailand ya. Kita keluar masuk kebun, Oke. keluar masuk pabrik gitu. Kasih akses semuanya gitu ya. Kalau mau belajar sertifikasi gitu berapa lama sih? Itu sebentar kok, cuma 4 hari. 4 hari ya. Iya, Terus iya. harus nyiapin dana berapa gitu? Ada ujiannya nggak? Ada ujiannya. Ujiannya ngapain? Suruh minum teh? Iya, iya, suruh Bener minum. kan? Iya, betul. Suruh kita diseduhin, kita harus tahu ini teh apa. Ini rasanya gimana? Ini grade-nya kira-kira apa? Oh, di situ. Gitu. Terus harus nyiapin dana berapa nih ceritanya kalau gue mau berguru ke sana? Berapa ya kemarin ya? Sampai 10 juta nggak? Lebih sih. 20? Kayaknya sekitar itu deh. Sekitar 22 juta. iya, Belum sama tiket hotel dan lain-lain ya? Iya, iya. Oke. Tapi worth it gak sih untuk ambil kursus ya? Gue nggak bilang sertifikasi ya. Kalau menurut gue di Anggi ya wajib lah karena kan lo bisnisnya ini Iya, kan. iya, Tapi iya, kalau orang awam mungkin ya anggaplah kayak gue gitu kan. Gue mah fokusnya di spices ya. Kalau di teh, gue tuh teh, kopi, coklat tuh ya masih belum nyentuh tuh. Jadi kayak gue pengen belajar gitu. Kalau orangnya suka belajar ya worth it aja sih. Worth it aja ya. Worth it aja gitu. Worth it aja. Bahkan di China itu banyak yang lebih kompleks lagi itu. Kursus-kursus seperti itu. Lebih lama lagi kayak seminggu 2 minggu gitu. Di Jepang juga banyak juga kursus tentang matcha doang itu banyak. Ya kalau if you have a lot of time to kill and money. gitu kan. Terus kayak mau belajar apa lagi ya do it. Itu pakai bahasa apa? Inggris? Bahasa Inggris. Dan bahasa Thailand sih, ada translatornya. Oke. Karena kan kita banyak juga ketemu orang-orang industri yang di Thailand yang mereka kayak pekerja-pekerjanya, orang pabriknya. Iya. Kan mereka nggak bisa bahasa Inggris ya. Kalau di Indonesia apa nggak ada training-training begitu? Ada sih, ada. Kita ada Asosiasi Teh Indonesia. Kita itu juga berkala, saya tahu ada event seperti itu. Tapi kenapa harus ke Thailand nggak di Indonesia belajarnya? Saya belajar di Indonesia juga, di Thailand Belajar juga. di sana juga. Jadi supaya kita punya wawasan yang luas. Tapi ya. bagusan mana untuk belajar? Semua punya plus minusnya sendiri sih. Jawaban diplomatis. Enggak, bedanya apa bedanya? Karena memang ada kayak itu tadi, kayak di Thailand itu mereka banyak fokus itu teh hijau bikinnya. Kalau di Indonesia itu teh hitam. Di Indonesia itu mostly itu produksinya tuh teh hitam. Kita ke supermarket pun juga teh hitam gitu. Ya itu, jadi kita memang dari sisi pemrosesan juga Fokusnya beda ya. beda. Berarti kalau kayak gue mau belajar tadi ya matcha ya gue ke Jepang Ke gitu kan. Jepang, ya matcha Indonesia nggak bagus. Emang ada matcha Indonesia? Ada. Jadi dari green tea-nya Indonesia, perkebunan di Jawa Barat gitu ya. Kita bikin matcha, dibikin powder, hasilnya nggak akan bagus. Amis-amisnya itu kan nggak dapat. Umaminya. Apa umaminya itu Iya, kan? benar nggak dapet. Karena lautnya beda kan. Satu laut, kemudian cuaca, kemudian varietasnya juga beda.
Loh tadi katanya teh satu jenis. Satu jenis tapi ada kayak sub-sub varietas gitu loh. Oh, Gitu. situ Dan bedanya. iya dan itu national treasure sih setahu saya. Iya, Jadi oke. bibitnya nggak boleh keluar gitu Yang dari Jepang itu. negara. Dan lagi kan percuma juga. Heeh. Bibit yang sama, varietasnya sama, tanam di sini pasti beda lagi. Beda iya. Tanah, betul. udara dan Betul, lain-lain iya, kan. Iya. Oke. Kita mundur lagi nih. Lu tuh dulu apa sih kuliah apa gitu? Kok kenapa jadi usaha teh gitu? Dulu sih S1-nya di teknik industri. Teknik industri? Teknik Sebenarnya gue ada datanya sih, pura-pura nggak tahu aja. Dia lulusan ITB. Itu ITB S2. itu apa? Lo S1 apa S2 sih itu? Itu S2 sih. Itu S2 Kayak bisnis. Bisnis. Ini sebelum mulai usaha atau sesudah? Sudah, cuma belum teh. Dulu belum bikin teh. Dulu belum bikin teh. Nanti yang itu ya, apa sih namanya? Koko Deli itu. sama usaha-usaha ya kecil-kecil lainnya lah. Oh, kecil-kecil miliaran ya. Iya. Enggak, belum. Oke, jadi lo S1 di ITS. ITS itu Institut Teknologi 10 November. Sebagai? Maksudnya Teknik kuliah industri. apa? Teknik industri. Teknik industri. Jadi lo bikin mesin gitu. Jadi teknik industri itu intinya adalah memastikan proses produksi itu efektif, efisien, profitable, aman. Oh. Dari sisi inputnya sampai outputnya semua. Berarti kayak QC gitu, teknik industri. QC itu kan secara teknikal ya, mungkin Iya. QC nggak ngelihat dari faktor ekonomi atau keuangan, laporan keuangan Betul. atau statistiknya itu enggak ya. Mungkin orang QC itu lebih ke food technologies gitu kan, lebih di situnya gitu, atau R&D gitu kan. Tapi kalau industrial engineering itu sama kayak bisnis sebenarnya, tapi dia lebih memahami sisi technical mesinnya atau alat produksinya itu dia lebih memahami gitu. Oke, kebayang. Berarti kalau misalkan lo udah gede nih, maksudnya lo udah berkeluarga belum sih? Belum ya. Nanti pas berkeluarga, punya anak, terus lo udah pabriknya udah gede banget gitu kan. Iya. Nah, anak lo suruh kuliah di situ untuk bisa tahu tuh dari pabrik dari awal sampai akhir. Relate kan? Iya. Oke. Lu waktu itu S1, terus habis itu Kerja dulu. Kerja dulu. Kerja di bidang apa? Dulu FMCG juga sih. FMCG juga. Consumer goods gitu. Di mana mungkin? Di perusahaan U. Oh, di situ. Oke. Lo kerja berapa tahun? Dulu kerja itu 2-3 tahunan lah. 2-3 tahun. Terus tapi beda company ya. Beda sempat company pindah lah. Ya. Terus lo kuliah atau bikin usaha? Waktu itu setelah resign bikin usaha. Langsung bikin usaha. Setelah resign langsung bikin usaha. Iya. Usahanya adalah Koko Deli itu. Bukan, dulu jual kacang, bikin kacang. Kacang apa? Kacang lorjuk namanya. Lorjuk. Apa tuh singkatannya? Itu usaha aku yang pertama kali banget. Singkatan dari apa itu? Nggak, lorjuk tuh bukan singkatan. Apa? Jadi dia itu semacam kayak kerang bambu istilahnya. Kerang bambu tahu? Saya kan dari Surabaya. Kerang lorjuk. Lorjuk itu kerang bambu. Bahasa Indonesianya. Cuma bahasa lokalnya di Surabaya itu orang pahamnya tuh taunya lorjuk. Itu kerang. Jadi dicampur sama kacang, seperti kayak kacang teri gitu loh. Oke. Kacang sama teri, kacang digoreng sama teri digoreng dicampur jadi satu. Oke, jadi gedean si kerangnya itu dong ya? Iya. Oke, belum pernah nyoba, gue penasaran. Apa sih gurih gitu? Gurih. Dan lorjuk itu mahal banget harganya. Gue sering makan kerang bambu tapi di seafood, bumbu saus Padang biasanya kan. Iya. Tapi kalau digoreng terus dicampur ke kacang, gue belum kebayang sih. Itu tuh oleh khas Surabaya. Oh, lorjuk ya? Iya, sampai sekarang sih sebenarnya. Si kacang lorjuknya ya, tapi bisnis saya udah close, udah selesai. Lo tutup kenapa? Karena tidak scalable buat saya. Tidak scalable. Oke, ya first business lah ya. First business. Jadi lu dapet pengalaman di situ juga kan. Terus abis itu tutup, bikin usaha apa lagi? Sempet bikin bubble tea shop. Oke. Minuman di mall gitu. Ambil franchise atau bikin? Bikin sendiri. Apa brandnya namanya? Dulu namanya Hip Cups. Masih nggak sekarang? Udah nggak juga. Udah nggak juga. Oke. Terus abis itu bikin apa lagi? Terus bikin toko snack di mall. Toko snack. Sebenarnya dari kacang lorjuk itu, saya bikin counter di mall. Gitu kan, bikin counter di mall. Waktu itu nyambung ke food court gitulah, salah satu mall lumayan bagus di Surabaya gitu. Terus at some point tuh pihak manajemennya tuh bilang, Pak tolong dong ditambahin variannya, jangan jual kacang aja. Tolong tambahin kayak oleh-oleh lain, kayak kerupuk lah, kemudian singkong atau apa, keripik singkong gitu. Pokoknya ditambahin varian lah supaya nggak hanya jual kacang aja. Oke. Ya udahlah saya tambahin tuh rengginang segala macam gitu. Terus lama-lama pas saya datang saya lihat kok saya jadi jualan kayak toko kelontong gini ya gitu. Oke. Tiba-tiba kayak tersadar bahwa
ini tuh bukan arah saya mau menuju gitu. Saya nggak mau jadi punya toko kelontong, toko snack kiloan di mall. Saya nggak mau ke arah situ gitu. Itu kan yang ditimbang berapa gram gitu kan? Yes. Iya, oke. Ya bukannya itu jelek, cuma it's not the way I want gitu loh. Tapi profit nggak sih? Enggak, kayaknya cuma BIP doang sih. Oh, yang iya? di mall ya. Yang di mall. Ya. Oke. Cuma BIP doang. Karena kayaknya. banyak sih yang di mall yang kayak gitu-gitu kan. Gue jadi sometimes kayak bertanya sih kayak, ini sebenarnya jalan nggak sih ide seperti ini gitu loh? Mungkin jalan, tapi tidak terlalu profitable sih menurut saya. Mungkin juga profitnya juga tipis gitu. Apalagi kalau kita hire karyawan kan. Makanya sebenarnya juga banyak juga yang mereka nggak mampu bayar karyawan terus dijaga sendiri atau keluarganya gitu misalnya. Iya, kebayang. Jadi nggak sustainable ya menurut saya bisnis model yang seperti itu ya. Oke, lo bikin snack apa sebutnya, snack counter atau apa itu? Iya itu snack counter ya. Snack counter ya. Itu juga akhirnya udah saya close down. Terus kita bikin artisan products lah intinya, yang organic products gitu. Apa tuh? Yang Cocodeli itu. Itu Cocodeli. Akhirnya, Itu apa? Teh, kacang lagi atau gimana? Cocodeli itu awalnya itu dari palm sugar. Palm sugar. Okay. Jadi kita ekspor di coconut sugar, kemudian arenga sugar, gula aren, gitu. Kita juga bikin matcha, snack, sama teh. Masih sampai saat ini? Yang survive ini gula arennya. Gula aren. Gula arennya malah salah satu bisnis kita yang paling bagus sih saat ini sih. Ekspor berarti? Saat ini justru demand-nya lokal. Karena kan demand gula aren lokal tuh apa sih namanya? Cocodeli. Cocodeli ya. Itu dulu jualnya di mana? Di supermarket atau di mana? Dulu kita jual masuk di supermarket gitu, kayak Terus? di Camp Chicks gitu ya. Supermarket gitulah, toko buah gitu-gitu. Tapi karena boomingnya es kopi susu gula aren itu, jadi demand production kita itu banyak ketarik buat melayani customer seperti itu. Oh, yang B2B. Yang B2B. Coffee shop tuh, kopi gula aren dan susu gula aren dan lain. Produk kita memang nggak muncul di retail, orang awam nggak tahu. Bahkan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia itu nggak ada gitu. Tapi lo gedenya di B2B-nya. Justru di situ, karena memang expertise kita awalnya di situ. Kita udah punya network dengan ribuan petani lah gitu. Dan memang kita konsepnya kita nggak promotion gitu. Dan kalau misalnya ambil ke kita juga pasti dalam kapasitas besar sih, karena kita nggak ngelayanin yang eceran saat ini. Akhirnya berarti lo supermarket lo tarik semua, nggak fokus lagi? Iya, barangnya habis udah kita nggak restock lagi. Oke. Gitu. Terus kalau yang si Cocodeli ini, klien apa ya? Kayak misalnya lo produksinya sebulan bisa berapa ton gitu? Sebulan bisa 20-an ya. Sebulan 20 ton. 20-an Itu mostly ton. diserap sama coffee shop. 20 ton itu untuk satu customer aja bahkan. Wow. Jadi kita ada beberapa customer, tapi yang paling besar itu sebulan dia 20-an. Satu customer itu. Satu customer. Kayak apa sih coffee shop gitu ya? Sebutin kliennya dong, pengen tahu. Kita ada NDA soalnya. Oh, ada NDA. Kita tuh gini ya, customer coffee shop yang udah punya, bukan coffee shop, pokoknya customer yang udah punya jaringan besar 500 store lebih atau bahkan 1000 store lebih, itu tuh kita pasti ada NDA. Ada NDA. Bahkan kayak Havel Tea juga proporsi terbesar juga dari customer seperti itu. Okay. Kita banyak banget. Jadi sometimes tuh yang kita sebutin, kita pernah sampai saat ini itu kita supply untuk itu yang kita nggak ada NDA-nya sih. Nggak ada NDA. Nggak ada NDA-nya. Jadi saya bisa sebutin. Havel Tea, itu Havel Tea. Ya, saya cuma bisa sebutin yang nggak ada NDA-nya. Oke, nangkap. Oh, tapi banyak juga kayak kafe-kafe yang ya cabangnya udah ribuan lebih ya. Itu kita pasti ada sign NDA. Havel Tea atau si Cocodelinya ini? Dua-duanya. Oke. Nggak semua orang ngerti NDA itu apa. Oh, coba jelaskan kepada para UKM nih. NDA. Apa sih NDA itu? NDA itu adalah non-disclosure agreement. Jadi itu adalah perjanjian, gentleman agreement. Kita tuh tidak boleh membocorkan rahasia dagang gitu. Jadi misalnya nih, saya punya cafe, saya ambil teh dari Havel Tea. Cafe saya sama Havel Tea bikin NDA. Nah, Havel Tea itu nggak boleh gembar-gembor tuh di media massa, di sosial media bahwa si cafe ini tuh ngambil dari Havel Tea gitu. Karena kalau nggak, kompetitor akan juga ambil dari Havel Tea,
orang retail jadi customer nggak akan minum tehnya nggak akan di cafe tersebut tapi langsung beli ke Havel Tea gitu. Jadi untuk melindungi si kedua belah pihak sih sebenarnya. Jadi gitu guys ya, NDA itu penting. Yes. By the way, gua ada kerjasama. Jadi ceritanya ada mahasiswa salah satu universitas. Tugas kuliahnya adalah bikin perusahaan. Oke. Keren ya? Keren ya? Iya. Nah, mereka gue lupa semester berapa gitu ya. Mereka belum apa-apa udah ngasih gue NDA. Oke. Udah ngasih. Di situ gue melihat adalah jarang, even perusahaan besar pun sama gue nggak ada NDA gitu loh. Oke. Ya, dan mereka anak-anak baru kuliah semester berapa udah bikin NDA. Artinya ini kampusnya keren. Yes. Kampusnya keren, dosennya keren, ngajarinnya tuh bener. This is yang harus kalian lakukan gitu kan. That's true. Ya walaupun mereka ada apa ya, mereka pasti masih belajar juga kan. Tapi secara itu kayak ya keren aja sih gitu. Gue jadi berpikir kayak wah anak gue apa gue kuliahin di situ atau apa gitu kan. Nah gue nggak tahu nih, gue takut juga nih apakah bagian kampus itu termasuk NDA atau enggak gitu ya. Harusnya sih enggak sih karena produknya doang gitu. Tapi anyway apa gitu guys. Jadi kalau kalian ada kerjasama atau apa dan ngerasa ini kayaknya oh bahaya nih kalau ini tahu, kalian bikin NDA aja gitu ya. Iya, karena konsep bisnis kita kan kita sebagai supply bahan baku sebenarnya. Paham. Dan bahan baku itu sensitive information kan. Yes. Yang bahkan biasanya itu disembunyikan sama si ownernya. Berarti total kalau misalnya gitu lo bisa 100 ton per bulan ada kali ya gula tuh? Oh nggak sampai sih. Nggak nyampe? Nggak nyampe. Karena gula tuh susah jujur barangnya. Kayak sekarang aja kita handle 1-2 brand yang besar. Itu kita nggak berani nambah 1 brand lagi. Udah keteteran. Iya, karena kualitas itu sangat-sangat penting, konsistensi. Kita nggak bisa cuma kasih produk tapi ngejar volume tapi kualitasnya jelek, acak-acakan nggak bisa. Lo gulanya gula cair atau gula Ada powder? cair, ada powder. Kalau tapi yang gede gitu biasanya mereka cair ya kayaknya ya? Nggak juga? Di pensi tapi kalau secara berat sih powder ya. Berarti lo udah nggak ekspor lagi nih karena Udah nggak ekspor lagi. Nggak perlu, karena barangnya juga nggak ada lagi yang diekspor. Keren guys, ini Iya. harus bisa dipelajari gitu ya. Dulu Havel Tea juga ekspor juga. Tapi setelah COVID selesai. Waktu itu kan kita mulai itu 2018 nih akhir. Tiba-tiba kemudian 2019 gencar jualan ekspor ke Singapura gitu ya. Terus tiba-tiba COVID, ekspornya selesai. Ya udah kita jual dalam negeri aja gitu sampai sekarang. Berarti lo hasil dari ekspor jualan ini buat itu ya, mendanai Pilpres kemarin ya? Itu kurang sih kayaknya. Oh kurang sih. ya? Kurang. Usahanya harus lebih banyak lagi gitu. Oke, intermezzo aja ya. Terus akhirnya lo Coco Daily, terus akhirnya lo memutuskan untuk bikin Havel Tea ini. Iya. Kita nggak bahas dua-duanya ya? Oh, it's okay. Kalau di Coco Daily lo berapa orang? Kalau di Coco Daily kita itu timnya 3 orang aja. 3 orang? 3 orang aja. Foundernya sendiri? Oh, kalau foundernya saya sendiri. Sendiri ya? 1 orang. Nah, kalau di Havel Tea lo Berdua. Iya. Kenapa yang datang lo nggak berdua? Karena gini, jadi sebenarnya founder dari Havel Tea itu bisnis partner saya, namanya Mas Seno. Oke. Dia Mas Seno itu yang mulai brandnya ya di tahun 2018. Oke. Jadi sebenarnya kita ketemu itu saat Havel Tea ini masih benar-benar kecil, masih bibit gitu loh. Masih belum, mungkin customer-nya masih hitungan jari lah gitu. Dan masih dijual lokal di Surabaya dengan format yang masih totally different dari yang kita lihat sekarang gitu. Oke. Nah kebetulan itu saya kan handle Coco Daily. Customer saya itu ada yang cari teh juga gitu. Jadi akhirnya karena koneksi yang udah saya punya, saya ajak kerjasama nih Mas Seno. Mas kita bikin kerjain ini bareng-bareng. Terus akhirnya kita bikin brand bareng. Kita bikin perusahaan baru. Ya udah kita setup, kita kerjain bareng-bareng. Untuk melayani my existing customer gitu. Nah, bagi tugasnya gimana sekarang? Nah, kenapa Mas Seno nggak di sini? Karena dia handle di Surabaya, dia handle pabrik kita di Surabaya. Jadi kita punya pabrik teh artisan itu di Surabaya, gitu. Jadi semua fasilitas kita di Surabaya. Jadi kita kumpulin daun teh dari petani-petani perkebunan itu dari Sumatera, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, gitu ya. Kita kirim ke Surabaya, kita proses produksi di sana. Kemudian baru kita kirim ke customer-customer kayak kebanyakan di Jakarta sih customer-nya. Berarti lo kantor yang di WTC itu sebagai apa lebih tepatnya? Nah, jadi saya yang station di Jakarta, Seno yang station di Surabaya. Seno itu handle production,
saya handle sales and marketing. Bagi tugasnya gitu ya? Bagi tugasnya gitu. So far, maksudnya gimana ya? Misalnya kayak all good gitu, akur-akur aja. Very good sih. Very good ya? Very good sih. Sebenarnya bahkan saya surprise gitu, ternyata bisa juga ya gitu. Dan untung-untungan sih emang. Bener. Gue kemarin habis undang, ada bintang tamu di sini. Usahanya itu, dia suami istri, baru pisah. Oh, divorce. Oh, Oke. Tapi mereka tetap masih bisa, bisnisnya tuh tegak pecah gitu loh. Oke. Nah nanti buat teman-teman yang penasaran sama kisahnya, tonton podcastnya. Oke. Gimana caranya walaupun pisah, istilahnya usaha bareng suami istri gitu ya, tapi mereka tetap profesional, tetap menjalankan itu gitu. Oke. Itu menarik sih. Karena lo kebayang ini kan partner ya. Sih. Ini suami istri lagi. Lebih more complicated biasanya gitu. Ya gue happy sih kalau misalkan lo bisa dapet partner yang cocok ya. Jadi cowok sama cowok ya. Biasanya tuh kalau partner di sini biasanya cewek-cewek gitu loh, yang pada kayak suportif. Kadang gue kasih pertanyaan jebakan gitu, tau gak sih? Apa itu? Gue tanya kayak, kalau suami kalian butuh bantuan kalian gimana gitu kan? Kalian pilih suami atau pilih usaha? Jawabannya karena ada pasangannya, maksudnya ada sama-sama co-founder. Kita pasti pilih usaha ini gitu kan? Which is menurut pribadi gue, harusnya mereka akan tetap lebih memprioritaskan suaminya. Ini my personal opinion ya, tanpa gue menginikan sama sekali gitu. Jadi ya gue respect. Tapi gue berpikir apakah mereka jawaban itu karena ada co-founder di sampingnya atau seperti apa? Kadang mungkin pas lagi berdua sama suaminya mungkin jawabannya enggak dong, kamu dong sayang ya. Kita nggak tahu. Oke. Kita lanjut, berarti Havelty, apa sih yang bikin spesial dari Havelty ini? Bener Havelty atau Havelty? Yang bener apa? Havelty. Wih, spellingnya. Havelty juga boleh sih. Boleh kan? Iya. Terserah, yang penting bayar. Ya terserah gitu sebenarnya. Kan beda orang beda-beda ya pengucapannya ya. Benar. Apa yang bikin spesial? Bikin spesial tuh karena kita teh artisan gitu. Apa artisan apa nih? Gak semua orang ngerti. Apakah artis sungguhan yang bikin? Artisan tuh artinya handmade. Jadi handmade. Jadi buatan tangan gitu kan, yang diproses secara hati-hati gitu. Jadi pertama itu dari bahan bakunya. Bahan bakunya kita tuh udah beda karena dipetik itu dari bagian yang paling atas, dipetiknya pakai tangan gitu. Jadi 3 daun teratas itu yang dipakai di teh Havelty. Jadi kenapa kita memulai Havelty itu awalnya dulu karena kita itu merasa prihatin gitu ya. Kita tuh suka minum teh, tapi kenapa kok waktu kita mau cari teh yang premium gitu, kenapa harus pakai teh import gitu. Kenapa teh lokal yang ada di pasaran itu rata-rata itu grade-nya itu yang grade powder gitu. Tapi grade yang daun atas itu susah sekali kita temuin. Dan kita harus beli teh import, brand import gitu. Jadi sangat ironis, padahal Indonesia itu salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia. Terbesar? Nomor 7 lah, nomor 6, nomor 7. Nomor 7. Nomor 1 siapa? Nomor 1 India, Cina itu di atas semua. Nomor 1 India, Cina, Sri Lanka, Amerika Selatan, Afrika kayaknya itu juga produksi teh. Vietnam itu bahkan lebih gede sekarang kayaknya dari Indonesia ya. Oke, menarik. Ya, dan Indonesia tuh penghasil teh terbesar di dunia, tapi kok susah dapetin teh yang kualitas bagus, kualitas tinggi gitu. Nah ternyata setelah ditelusurin, teh yang bagus itu ternyata selama ini tuh diekspor ke luar negeri karena memang harganya lebih bagus dan lebih di-appreciate kan. Orang lokal tidak begitu menyerap teh yang kualitas bagusnya karena orang lokal terbiasa minum teh yang harganya lebih murah gitu. So that's why kita bikin Havelty. Jadi lo juga serap juga itu di lokal ya? Ya, jadi selama ini supaya kita itu nggak harus ambil dari teh import gitu untuk premium tea-nya gitu. Coba dong bro, boleh lihat dong kemasan yang ungu tuh, boleh nih? Ini? Enggak, yang ungu itu aja nggak apa-apa, yang di atas. Ini yang tadi, itu ungu. Iya, sorry, thank you. Ya. Ini kemasannya nih ya. Itu guys, kemasannya. Kita bisa lihat di sini premium ya, karena lo kasih apa sih ini, emboss atau apa ya, glossy gitu nih si bunganya. Ada hot print-nya, hot print gold, ini bagus banget. Ada emboss-debossnya. Sleep. Ya. Apa, orang habis minum ini tidur? Buat tidur. Ini tuh produk COVID sebenarnya. Dan bukan produk utama kita sebenarnya. Ini adalah produk yang bisa bikin kita survive dan nggak
PHK orang saat zaman COVID tuh ini, produk ini ya. Apa jadi best seller atau apa? Jadi gini, kita kan kebanyakan customer itu B2B, hotel, restoran, cafe saat kita awal-awal dulu. Begitu COVID, semua hotel, restoran, cafe itu tutup semua. Tutup semua. Dan kita waktu itu belum fokus jualan di retail, jualan ke customer tuh kita nggak ada, dikit banget gitu. Kemudian karena COVID semuanya pada tutup, orang-orang pada belanjanya online. Akhirnya kita mulai tuh rombak marketplace kita, Shopee, Tokopedia-nya. Terus kita merasa kita tuh perlu produk yang dibutuhkan orang saat itu gitu. Setelah kita riset, ternyata orang-orang tuh banyak yang nggak bisa tidur karena cemas ya. Karena cemas karena COVID, karena wabah, pandemi gitu-gitu. Oh, pada takut mati ya? Pada takut mati lah, pada takut di PHK lah. Pokoknya cemas lah kan, situasinya nggak enak ya saat itu ya. Terus juga kita juga banyak karyawan kan yang menggantungkan pekerjaannya ke kita gitu. Ya udah akhirnya kita keluarin produk ini. Kita bikin teh yang secara fungsional itu punya manfaat buat orang. Jadi tidak hanya sekedar pemuas dahaga. Nah, fungsi yang kita tawarkan adalah untuk membantu orang untuk tidur. Itu kita waktu itu consult ke beberapa herbalis gitu ya. Produk untuk orang yang cemas dan susah tidur tuh apa? Oh, ada pakai herbal, bisa pakai chamomile atau lemongrass. Ya udah akhirnya kita blend, kita R&D, jadilah si produk sleep ini. Sleep ini. Jadi sleep ini benar-benar bisa tidur. Bisa dilihat reviewnya sih. Kalau saya juga ngefek banget. Reviewnya emang Tokopedia di gitu? Tokopedia sama Shopee. Ini number one best selling di untuk sleep tea. Di kategori sleep tea functional tea. Di sini tapi secara perizinan sebenarnya boleh nggak sih kita ngeklaim kayak begini? Itu nggak ngeklaim sih. Makanya kita tulisannya itu teh pengantar tidur. Teh pengantar tidur. Bukan teh pembuat tidur. Yes. Oh, boleh kayak gitu? Boleh. Nggak masalah? Nggak masalah. Gue kan suka gemes tuh sama regulasi di Indonesia. Jadi kita nggak kreatif. Ketahan kata-kata atau kalimat tertentu kan. As long lo bisa klaim sebenarnya nggak masalah. Cuman kadang tetap aja susah untuk ngeklaim gitu. Memang harusnya nggak boleh sih, menurut saya ya. Iya, gimana? Karena kalau nggak akan terlalu wild nanti setiap orang bisa bebas ngeklaim apapun gitu. Tapi kan kalau ada buktinya gimana? Masa ada bikin penelitian atau segala macam? Kan sebenarnya penelitian juga bisa dibayar kan? Atau dikondisikan. Iya. Atau diarahkan ke tendensi yang ke arah kita mau. Betul. Oke, kita baca ya. Teh pengantar tidur, fungsional untuk pengantar tidur di malam hari. Teh pengantar tidur di malam hari. Untuk hasil yang optimal, seduh dan nikmati hangat tanpa gula 1 jam sebelum tidur. Komposisi chamomile, serai, mawar, dan lavender. Oke. Gue tadi pingin coba nyeduh, cuman jangan nanti tidur. Sekarang. Nanti siapa yang ngobrol sama saya? Kita nyeduhnya yang lain boleh ya? Boleh. Apa yang harus kita mungkin seduh? Ini yang bikin semangat nih. Oh, Sumatra ada bikin Earl Grey. semangat. Ada. Berarti sampai malam kita ngobrol nih. Boleh. Herbal tea ini ya. Sumatra Earl Grey. Earl Grey. Apa Earl Grey bro? Ceritain dong. Earl Grey itu sebelumnya udah pernah minum Earl Grey belum? Yang biasanya tuh kan yang merek-merek Ahmad Tea tuh. Ya itu bisa. Gitu-gitu. Ya pernah. Ya, Earl Grey itu adalah teh hitam dengan bergamot, jeruk lah gitu. Itu salah satu varian yang klasik juga kalau kita di dunia pertehan di luar negeri itu Earl Grey itu pasti ada biasanya. Di hotel, 5-star hotel, di restoran, cafe internasional tuh pasti ada Earl Grey. Bergamot nih jeruk apa? Purut atau biasa? Iya, kayaknya jeruk purut ya. ya? Jadi itu ada istilah gitu, tapi beda jeruk bergamotnya. Tapi kalau jeruk bergamotnya ini kita import sih. Bukan dari Indonesia? Bukan dari Indonesia. Nggak ada. Masa? Nggak bisa. Kita banyak jeruk kan? Betul, tapi taste akhirnya jadinya kayak teh jeruk nipis. Bukan Earl Grey. Kita udah pernah trial soalnya. Oh kok jadinya lebih ke lemon tea ya? Gitu. Kayaknya jadi teh lime ya gitu. Oke. Bukan Earl Grey. Tapi gitu. menurut lo gimana? Kalau kan kadang kita suka ada overclaim ya atau over glorify. Indonesia adalah negara rempah. Padahal kita masih butuh barang-barang dari luar juga kan. Tergantung kebutuhan ya. Iya, tapi artinya kalau kita ngomongin total kan bisa dihitung pakai jari rempah-rempah di sini. Oke. Tapi kalau ngomong whole internasional beda jumlahnya. Poin gue sih itu sih sebenarnya. Oke. Kita ngetes ini. Boleh. Oke. Ini gue buka dulu ya. Iya, boleh. Oke. Ini salah satu best seller kita juga kalau ke kafe-kafe yang punya cabang-cabang ribuan itu
teh Earl Grey-nya pakai ini. Kalau kafe tuh berarti yang jual kopi kan maksudnya kan? Pokoknya yang jual minuman teh kemasan aja. Apa sih? Ada NDA nggak boleh. Iya enggak, ini kita sensor. Oke. Ini kita seduh untuk coba. Tapi jujur ya ini wangi banget loh. Ini salah satu. Tapi kok gue malah relax ya kalau Earl Grey. Karena biasanya pagi kan. Malam boleh, sore. Malam boleh. Sorry. Malam enggak sih, sore. Ini masih sore, oke. Serius. Ini wanginya belum diseduh aja udah enak banget ya. Oke, kita seduh nih ya. Boleh. Oke, minta tolong dong boleh sama siapa nih? Siapa? Yanti. Yang apa? Pembawa kopi gitu. Yanto ya harusnya ya. Yang pembawa teh gitu. Oh, Yante. Yante. Oh, Yanti, bener Yanti. Bahasa Inggris kan, ti kan teh. Oh iya bener. Ya, Yanti. Cocok. Terminologi baru. Jadi ini tolong diseduh, cari gelas teh yang cangkir aja. Yang kan. Bikin 2, 1? 2 boleh, saya dong. mau. Ya. Oke, sambil kita menunggu, gue sudah suguhkan chai masala. Oh nice. Teh, tahu minum susu nggak tapi? Minum. Aman. Cobain. Ini kita pakai spices dari Cairo Food. Tapi gue nggak jual tehnya. Oh nice. Gue nggak jual teh, nggak jual susu. Gue cuma jual rempahnya aja. Oh tapi tehnya pakai teh kan ini? Pakai teh, tapi tehnya ya kita teh hitam ambil biasa, teh hitam biasa gitu. Silakan bro dicobain. Thank you. Nice. Rempah-rempah ya. Nice. Tapi stylenya India, nggak semua orang suka. I like. Thank you. Nice. Kan banyak ya kayak cai-cai gitu kan ada. Ya, ini enak kalau dikasih es batu menurut saya. Oh, lo suka dingin ya? Bisa es batu. This is nice. Ada nggak es batu? Abis ya kayaknya es batu ya. It's okay, this is nice. Iya. Lo tahu itu nggak? Chaiwala. Chaiwala. Jadi guys, kalian pernah dengar nggak? Ada orang namanya Chaiwala Doli. Oke. Ini kayak gini nih, jamet gitu loh. Tapi versi India. Ini dia kerjanya kayaknya pernah tahu. Bikin teh, bikin chai gitu loh di India. Sampai Bill Gates dateng minum. Terus dikasih, kalau nggak salah dikasih mobil apa dikasih uang. Dikasih mobil kalau nggak salah. Dia jual setelah seminggu dia pakai, dia jual, uangnya dia pindah ke Dubai kalau nggak salah. Dan jadi artis sekarang. Oke. Dia sekarang jualan chai di Dubai sekarang. Kayak gue nggak tahu di Dubai dia ngapain. Tapi sempet gue dengar podcast mana gitu lucu. Jadi dia bilang dia mau ngundang si Chaiwala Doli ini ke tokonya dia. Lu tau kan orang famous tuh kan kadang ya just untuk jadi tamu atau apa menarik gitu. Ya. Terus dia minta uang kayak $2.500 atau pokoknya itu, terus banyak syarat-syaratnya gitu. Sampai si tamunya tuh bilang kayak I start to asking my whole existing gitu loh. kayak ini orang syaratnya kok ribet banget gitu kan. Tapi unik sih artinya maksudnya dari kalau di Indonesia mirip apa ya? Yang jual Iron Man itu yang makanan, ingat gak sih? Yang dari Jawa Barat kalau nggak salah. Yang jual odading. Iya kan dari Jawa Barat. Iya benar, yang jual odading kan dia famous gitu kan karena jual odading. Nah si Chaiwala Doli ini terkenal karena dia jual chai. Awalnya sampai minum, Bill Gates datang minum, dan gue nggak ngerti gimana caranya Bill Gates bisa minum sama dia. Tapi hidupnya berubah lah semenjak itu. Nah kayak kita jadi kesana karena kita ngomongin si chai masala ini. Tapi kayaknya sih kalau di Indonesia gue nggak tahu ya, kayak orang Indonesia kurang cocok kayaknya sih sama si chai masala ini. Mungkin kurang populer aja. Strong kan? Menurut saya mungkin karena susunya dari orang Indonesia ya. Karena sebenarnya orang Indonesia tuh banyak yang lactose intolerant. Bener. Orang Indonesia. Gue kalau minum susu gitu ya. Ya. Bisa jerawat sih tuh. Tahu kecil tuh ya. Itu gue minum ya. Under 5 menit gue bisa muncul jerawat entah di mana. Secepat itu. Oke. Gitu. Tapi syukur kamu bisa tahu penyebabnya apa, jadi bisa menghindari. Iya kan? Sih, cuman the good thing. Cuman ini kita guys pura-pura aja gitu. Ini gue gelasnya nggak ada susu, nggak ada cairan masalahnya. Sesekali gue minum. Sebenarnya tanpa susu enak loh. Iya benar. Secara tanpa susu ada. Kita ada deh kalau nggak salah yang apa sih? Chai masala saset gitu, tapi dia gue nggak tahu tuh ada rempah, kayak rempah doang tetap. Iya. Kita tetap harus cari teh sendiri dan susu sendiri. Kita ada varian ini nih. Ini apa? Exactly. Banda Naira itu Black Tea. Indonesian chai. Iya, ini ada rempah-rempahnya. Iya, itu rempah. Apa rempahnya di sini? Mana sih ngeliatnya? Oh ini teh hitam, jahe, kapulaga, kayu manis, cabai. Oh iya. Yes, itu exactly. Oke. Oh gitu gue pengen coba juga boleh nih ya. Tapi nggak se-strong ini. Nggak ada apa sih? Lebih light
ini kan rempahnya berasa banget ya. Iya. Kalau ini lebih ke kita developnya ini yang ke lebih light-ish. Ini pakai susu atau nyeduh aja langsung? Seduh biasa aja. Kayak udangan gitu dong. Kayak udangan, tapi yang lebih simple. Ini gue buka boleh? Boleh dong, boleh banget. Ini kenapa ditutup semua nih bro? Di seal Soalnya kan supaya nggak tembus udara nih di dalamnya. Tembus udara ya. Iya. Packagingnya ini. Ini apa sih? Sachet atau? Tea bag. Iya, tea bag. Kita ada juga loose leaf juga. Loose leaf ya. Tanpa tea bag kita ada juga. Kayaknya kalau dikasih sendok plastik mungkin lebih baik kayaknya. Ini saran aja. Tapi ini tea bag dalamnya, bukan loose leaf. Sorry. Iya. Nggak fokus gua. Iya. Kalau loose leaf butuh sendok. Tapi kalau tea bag nggak butuh. Betul. Oke, sip. Kita lipat lagi masukin ya. Oke. Nah, kita sambil ngebahas ini nih. Kita ngomongin soal si tea bag itu. Katanya tea bag itu ada apa sih namanya? Mikroplastik. Apa mikroplastik, pemutih lah apa. Oke, ya. Kalau yang kertas katanya pemutih. Terus akhirnya ada inovasi tuh yang segitiga tuh yang kayak piramid yang dari plastik. Oh jangan, itu mikroplastik gitu. Menurut lu gimana? Yang bener harusnya orang gimana sih? Apa harus ya udah nyeduh aja gitu pakai sendok gitu? Oke. Pertama sih menurut saya dari konsepnya dulu ya. Iya. Jadi kan itu yang dipermasalahkan adalah mikroplastiknya. Oke. Di dalam tea bag-nya, ya kan. Nah, kita sempet nih cari riset gitu. Sebenarnya sumber mikroplastik tuh apa, dari mana aja sih yang terbesar di kehidupan manusia sehari-hari. Ternyata surprisingly nomor 1 itu adalah seafood. Seafood. Kita makan ikan, makan seafood, ikan, udang, kepiting, cumi. Itu tuh kadar mikroplastiknya tuh sangat tinggi. Karena laut kita tuh tercemar. Itu poin 1. Bukan salah ikannya ya. Bukan salah ikannya, salah memang manusianya. Salah manusianya, karena kehidupan kita memang tidak bisa lepas dari plastik. Oke. Dan banyak plastik yang terpapar ke laut. Jadi seafood itu adalah kontribusi mikroplastik nomor 1 di dalam tubuh manusia. Itu menurut riset. Bisa dicari. Kedua, tahu nggak apa? Air mineral dalam kemasan. Which is botol itu mengandung mikroplastik, itu mencemari airnya. Tapi nggak pernah di highlight gitu kan. Even galon juga sama. Galon gitu. Yang kemarin sempat rame kan. Iya. Gitu. Udah, itu nomor 2. Oke. Which is so much bigger dari tea bag gitu. Yang even di jurnal itu. Dan itu ada beberapa lainnya kayak sayuran tuh juga ada. Kemudian bahan-bahan makanan lain gitu. Belum lagi polusi. Jadi mikroplastik itu juga bisa kita hirup juga. Apalagi kalau asapnya tebel gitu misalnya. Dan sekarang ada yang lebih kecil lagi. Nanoplastik. Aduh. Jadi intinya ya. Lebih kecil lagi tuh. Iya gitu. Dah gitu. Terus kayak air di sungai, ya segala macam gitu lah. Itu adalah kontribusi pertama mikroplastik. Oke. Cuma memang ini yang kemarin viral tuh kan video konten mengenai tea bag-nya kan. Gue nggak tahu, belum nonton sih jujur. Oh sering, banyak. Kita banyak juga soalnya dapet DM dari customer. Nah lo ngejawabnya gimana? Nah itu pertama dulu nih. Itu pertama dulu esensi konsepnya seperti itu. Nah jadi memang cara yang paling aman dan terbaik adalah minum tehnya itu tanpa tea bag-nya. Jadi yang loose leaf itu tadi. Ya kan, jadi langsung kita tubruk lah gitu. Jadi tehnya langsung diseduh, diteko, terus disaring pakai saringan manual. Itu memang cara terbaik, ya kan. Selain itu juga rasanya juga lebih keluar. Karena tidak terbungkus, tidak tertahan oleh si tea bag-nya, sehingga daun itu bisa mekar secara sempurna mengeluarkan rasanya. Benar. Sejak dari awal, kenapa kita bilang ini adalah teh premium? Karena kita itu pakai tea bag-nya itu yang bebas mikroplastik. Oh ada grade-nya ya? Ada grade-nya. Makanya nanti kalau bisa kita cek nanti, tea bag kita tuh beda banget sama tea bag biasa yang supermarket grade itu. Beda ya? Tea bag kita itu biodegradable. Biodegradable tea bag. Kemudian bebas mikroplastik. Gitu. Oke. Dan isi tehnya itu bukan powder, tapi daun teh utuh. Kayak teh tubruk gitu. Yang kita masukkan ke dalam tea bag-nya. Oke. Nanti kita coba. Gitu. Boleh bawa aja ke sini, nanti kita yang apa tuh? Celup-celup gitu ya? Nggak usah diaduk, nggak usah diaduk. Oke, thank you. Nah, ini adalah Earl Grey. Bukan early. Oh iya. Earl. Berarti gue selama ini salah dong. Salah. Earl Grey, guys, jangan norak. Tunggu dulu 5 menit.
Oh, enggak, jangan ini. Jangan langsung. Gua hirup dulu boleh? Oh, boleh, dihirup boleh. Kayak wangi parfum loh. Iya ya? Iya, memang wangi banget sih. Langsung inget mantan gua. Aduh. Ini mantan atau pengharum ruangan ya? Pengharum ruangan jeruk. Pengharum masa lalu lah. Oh, untung lah masa lalunya masih harum ya. Tapi ini nggak pakai perisap, wangi gitu-gitu kah? Pakai apa? Flavor, essential oil. Essential oil. Jadi flavor itu grade-nya banyak. Gimana jelaskan coba. Yang bagus yang gimana, yang aman gimana? Iya. Jadi ini salah satu keunggulan Havelty juga ya sama teh artisan kita ya. Jadi kita itu si flavornya itu pakai grade essential oil bergamot dan kita itu custom dan itu halal. Kalau kita ada yang haram? Nah, iya banyak teh haram. Teh haram? Banyak teh haram. Dipetik dari peternakan babi atau gimana? Tehnya memang mengandung babi. Gimana? Coba pertanggungjawabkan. Gimana? Oke, pertanggungjawabkan. Ini sekalian edukasi ya. Oke. Serius ini? Serius. Teh babi? Serius. Coba gimana jelasin? Serius. Jadi gini, kalau kita ke supermarket, itu sekarang udah saatnya, terutama untuk teh import ya. Teh import, kita lihat di kemasannya itu pertama ada logo halalnya apa enggak. Gitu. Karena memang tidak semua teh itu halal. Banyak teh, ya lawannya halal haram ya. Jadi memang banyak teh haram, udah secara gamblang gitu aja. Haramnya dari mana? Itu biasanya dari flavornya. Flavor itu apa? Perasa yang ditambahkan. Jadi contohnya kita ngomongin teh Earl Grey kayak ini. Teh sama lemon, teh sama leci, gitu kan. Nah, yang tidak halal itu adalah dari perasanya. Yang namanya perasa, flavor, itu kan ada istilahnya pengentalnya ya. Ada kariernya. Ada karier, bahan baku tambahannya. Itu dari gelatin. Jadi yang tidak halal itu adalah gelatinnya dari flavornya, bukan dari daun tehnya. Jadi si flavornya tuh pakai gelatin. Iya, ada banyak. Kalau kita lihat ingredients, kita banyak kan dapat sampel, supplier, sampel, flavor gitu. Mereka nggak bisa ngasih sertifikat halal dari flavornya, gitu, nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Bahkan sekarang kita ke supermarket, kita lihat teh impor di pasaran. Nggak ada halalnya, ya memang nggak bisa halal gitu karena dari flavornya. Wah, ilmu baru nih. Iya, jadi ternyata karena gelatinnya itu dari, carriernya. Iya, antara gelatin atau other substances di flavor, nggak hanya gelatin ya, other substances lah intinya. Like maybe alkohol gitu, mungkin pembawanya, pokoknya other substances, ingredients dari flavornya itu yang memang dari derivatif babi atau alkohol. Gue nggak ngerti gini, kan essential oil tuh kan dia kan pengambilannya tuh kan yang itu kan dipanasin terus nanti uap pendinginan apa sih sublimasi. Iya, prosesnya begitu kan. Kenapa harus ada gelatin di situ gitu? Biasanya untuk itu karier biasanya. Biasanya gelatin tuh biasanya untuk pengental kan. Jadi kadang flavor itu memang butuh kental gitu. Oke. Tergantung aplikasi dan jenis flavornya memang. Gue harus belajar lagi berarti. Gitu. Jadi carriernya. Dan ini halal. Nah, kenapa kita banyak dipakai di jaringan kafe-kafe itu? Karena kita bisa provide sertifikasi halal. Oh gitu. Karena mereka itu kan memang mau mensertifikasi halal restoran mereka, kafe mereka. Harus. Jadi mereka butuh bahan baku yang halal. Dan nggak semua vendor tuh bisa. Jangan-jangan seumur hidup gua minum teh haram berarti? Ya, berarti pura-pura nggak tahu. Teh halal pertama di hidup gua mungkin. Nggak, tapi yang halal juga udah banyak. Cuma itu tadi kuncinya di flavornya sih. Oh, di gitu. situ ya. Kuncinya di flavornya. Kita harus hati-hati di teh yang punya rasa-rasa. Wow, ini udah 5 menit belum sih? Kita udah kayaknya udah. Bisa diminum. Udah bisa. Oke. Tapi kan kalau kayak kertas gini kan nggak ada plastiknya perasaannya. Itu bukan kertas itu. Ini apaan? Itu dari corn fiber. Dari serat jagung. Serat corn fiber. Corn fiber. Oke. Makanya kita grade lagi. Ya, makanya ini yang tadi bebas mikroplastik. Oh, dari jagung. Dari jagung. Bisa gue makan nih? Jangan. Harusnya sih bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain guys. Ini wanginya mantap banget nih. Strong banget ya. Strong ya? Iya. Menurut gue strong ya. Jadi kayak harus maybe airnya lebih banyak lagi, bisa lebih ngirit lagi mungkin. Oke. Kalau menurut saya ini udah pas sih. Gitu ya?
Berarti selera kita beda ya. Tapi Oke. ini good. Ini good. Ini wanginya luar biasa. Cuman menurut gua Too kayak strong ya. ya tadi cuman tambahin air aja sih. Karena ada orang yang suka Ya. teh Yang light, kental, ada yang itu. strong. Jadi ini iya. soal preferensi aja. Artinya Ya. dan lu bisa lebih ngirit lau. Daripada gua segelas minum sendiri bisa jadi berdua nih. Iya, tapi memang bener, berarti memang masalah selera sih. Selera. Kadang kita kalau misalnya saya ya datang ke rumah makan gitu, order es teh ya. Ini es tehnya warnanya pucet banget, putih banget kayak karena air gitu kayak. Iya. Kayak itu kan katanya kalau di Thailand es batunya harus banyak. Iya, ini mah hambar banget mah gitu. Gitu ya. Iya. Kalau saya memang suka yang lebih bold ya. Tapi iya mungkin kalau buat bisnis cocok tadi karena dia pakainya sedikit hasilnya lebih banyak. Ya, dan ini bisa diseduh 2 kali. Tapi ini serius ini termasuk yang apa ya? Menurut gua wanginya mantap banget, rasanya keluar, relaxing, mantap bro. Ini yang R&D siapa? Ya, kita bareng-bareng. Bareng-bareng R&D Bareng-bareng. dengan total berapa 50 produk itu? Apa berapa tuh? Iya, 50-an produk lebih. 50 ya. produk based on dari sertifikasi yang udah lo ilmu-ilmu yang udah lo pelajarin itu ya. Iya. Tapi lebih ke business partner saya sih yang R&D. Dia ya. Berarti Tapi dia sertifikat juga. Iya. Biasanya kita selalu barengan kok kalau ngambil Kalau ngetes. sertifikasi Oh gitu. Apa sih namanya tuh? R&D. Bukan. Kalau cowok sama cowok apa sih sebutnya? Nggak mungkin couple planner kan? Couple planner kan suami istri. Kalau cowok sama cowok apa biasanya sebutnya? Ya, Ada nggak sih? Body planner kali ya. Body planner. Body. Karena kan gitu kan. Apa ada istilah-istilahnya? Oh mantap. Ini beneran enak banget sih nih wangi. Pakai gula malah lebih mantap lagi ya. Ini enak. Bikin pakai es batu juga segar sih. Mantap. Wow, dan lo 50 rasa. Paling best seller apa sih? Ini yang Earl Grey. Ini Earl best seller. Grey, chamomile. Enggak, number one. Oh, chamomile. Chamomile. Pure chamomile kita. Lalu berarti malah bukan tehnya. Malah bukan tehnya. Malah bukan tehnya. Iya, tapi memang chamomile kita enak banget sih. Karena kita, udah keliling di mana-mana. Karena chamomile ini tidak tumbuh di Indonesia. Tuh kan, nggak dari Indonesia lagi kan? Tidak di Indonesia, tapi kita membutuhkan Yes. gitu. Kita cari se-Indonesia Raya nggak ada yang bisa tumbuh chamomile ya. Coba aku jadi penasaran. Ini yang mana sih yang chamomile? Ini chamomile yang ini. Ini? Ya. Coba. Boleh bukan ya? Boleh. Coba penasaran nih kita cium dulu. Harus dibuka dulu nih berarti. Perlu gunting kayaknya. Kalau coba tangan gue biasanya kuat. Bisa ya? Oke, Oh, nice. bisa kan? Oh iya nih, si apa? Tea bag-nya ini ya. Ya. Tidur langsung. Relax banget sih. Nah, ini chamomile-nya itu kita coarse grind. Jadi kita giling tapi giling kasar. Ini kayak mash berapa sih? 10 atau berapa ya? Ini kita giling sendiri, jadi sendiri. giling sendiri. Gitu. Jadi Wah, supaya relaxing rasanya ini. lebih keluar. Mantap bro. Pure chamomile. Pure chamomile nomor satunya. Ini sih secara ini juga Sumatra and Java. Lah itu Sumatra and Java apa nih? Itu Tagline. tagline kita gitu. Jadi memang kita sourcing kan dari Sumatera dan Jawa sih. Tehnya itu. Tehnya, iya. Emang Kalimantan nggak ada teh apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Oh adanya IKN. Ada ya. Mungkin nanti saya kesana deh ngecek. Apa bedanya teh dari pulau-pulau itu? Oke, pertama biasanya teh itu dari kebunnya itu beda kan. Jadi dari elevasinya, lokasi perkebunannya gitu. Kayak misalnya kalau daerah Sumatera itu biasanya lebih tinggi kebun tehnya. Jadi teh yang di kebun tinggi itu taste profile-nya itu lebih beda daripada teh yang agak dataran menengah atau dataran rendah. Lebih gitu. apa? Sebenarnya plus minus ya, tergantung kita mau bikin blend yang seperti apa gitu. Jadi not necessarily yang rasanya signifikan beda gitu, tergantung kita mau bikin blend apa sih. Gitu ya. Tapi memang konsensusnya biasanya teh yang di dataran lebih tinggi itu lebih bagus dia. Oh lebih bagus ya? Lebih bagus dan lebih mahal. Berarti Sumatera lebih bagus dari Jawa? Ya beberapa varian ya. Beberapa varian. Berarti kalau gitu teh di Himalaya lebih bagus? Ya Nggak Himalaya kan bisa beku tuh. ya? Di bawah-bawahnya gitu? Bawahnya, makanya kan daerah India, Oh India, deket China, Himalaya itu kan India, dataran China, tinggi, Sri Lanka ya kalau nggak salah ya. Iya, tapi juga nggak bisa terlalu tinggi karena kan nggak bisa bersalju, Beku iya. nggak bisa beku ya. Gue dari nyium-nyiumin aja nih. Enak relax soalnya. Jadi kalau teh dataran tinggi itu kan dia lebih dapat banyak sinar matahari gitu. Kemudian
perbedaan suhu antara siang sama malam itu nggak terlalu signifikan gitu. Oh, ya kan? Dinginnya tetap dingin. Tetap dingin gitu. Sehingga daun tehnya tuh bisa memproduksi klorofilnya tuh lebih concentrated gitu rasanya gitu. Itu ternyata. Berikutnya curah hujan. Curah hujannya bagus, konsisten sepanjang tahun gitu kan. Terus dari tanahnya di gunung berapi kan, bekas gunung berapi lebih banyak unsur hara organiknya, tanahnya lebih subur. Faktor-faktor itu sehingga rasa tehnya juga beda. Cara ngaduk teh yang bener gimana? Kalau pakai sendok nih, misalkan gue pakai apa? Loose leaf tadi misalkan. Iya. Apakah harus searah jarum jam atau kebalikannya atau gimana yang bener? Ada ilmunya nggak sih? Kalau saya sih yang sekte yang nggak mau ribet sebenarnya. Gimana? Sekte nggak mau ribet. Ya memang ada sih orang yang harus seperti ini seperti itu gitu. Iya. Cuma kita merasa bahwa ya teh itu ya it's a drink gitu loh. Jadi jangan terlalu overcomplicated gitu sih menurut saya sih. Gitu. Kalau diaduk ya udah aduk aja gitu. Kamu mau tuang-tuangin gini gitu kan? Atau dia aduk searah jarum jam atau kocok ya terserah gitu. Bebas ya. Bebas. Ini gue dikasih satu slide nih di sini nih. Katanya 7 brand teh yang mendominasi penjualan di e-commerce. Oke. Dan Havelty nomor berapa? Ini based on ranking atau gimana sih sebenarnya? Iya itu jadi ada lembaga survei. Lembaga survei. Ini boleh ditunjukin dong, ya? Boleh. Terus? Jadi ada lembaga survei, mereka melakukan survei dan itu publik kok dan dipublish sama mereka. Oke. Jadi mereka secara berkala itu nge-survei beberapa brand. Nggak hanya teh, tapi mau fashion, mau elektronik atau apa gitu. Nah kebetulan waktu itu yang disurvei adalah brand teh gitu. Terus di survei tersebut itu kita lihat kan, wah kita tuh nomor 4 ya kalau nggak salah. 4 atau 5 gitu. Nah tapi yang di atas kita itu tuh established brand yang udah puluhan. Supermarket. Ya udah mungkin udah generasi kedua, ketiga, keempat gitu ya kayaknya ya gitu. Dan yang memang secara distribusi itu udah nasional gitu. Jadi ya kita cukup sebenarnya sedih sebenarnya. Kenapa? Sedih. Nangis dong. Nangis. Jadi gini, berarti kenapa? Berarti di segmen teh artisan Indonesia kita tuh nomor 1 penjualannya di marketplace. Karena yang lainnya yang di atas kita adalah di segmennya mass product ya dan di supermarket gitu. Berarti yang di segmen artisan premium Indonesian tea berarti itu kita nomor 1 gitu. Oke. Terus ternyata itu bikin kita sedih sebenarnya. Gitu. Kenapa? Karena ternyata marketnya masih kecil ya. Oke. Ya marketnya terbatas gitu. Sebenarnya kita tuh justru lebih happy kalau kita tuh ada di urutan 20 atau 50 gitu misalnya. Sehingga ada yang dikejar, kita bisa grow, kita bisa nih kita ngejar lebih bagus lagi. Karena marketnya masih gede gitu. Tapi ternyata, kita udah nomor 1 ya, perasaan masih segini-segini aja deh gitu. Jadi maksudnya ini udah mentok gitu, nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Iya, segmennya kecil banget berarti. Segmen artisan tea ya. Masih kecil banget. Tapi gue jadi interestingnya gini. Artinya si coffee shop yang besar itu mereka pakai artisan tea berarti. Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang iya, ada yang enggak. Berarti enggak yang semua yang gede-gede itu yang enggak semua. Enggak semua ngambil yang grade tinggi, ada yang ngambil grade bawah juga. Iya. Tapi kan orang awam ya tadi nggak bisa ngebedain mana teh yang bagus, mana teh yang ini. Jadi who cares? Memang butuh kematuran ya. Mungkin ada masanya nanti. Mungkin nggak sekarang gitu. Sama kayak kopi lah ya. Oke. Dulu kan orang minumnya ya kopi kemasan ya, kopi sachet gitu ya. Kemudian sejak mungkin 10 tahun lalu ya, udah mulai gaung-gaung specialty coffee, kemudian culture ngopi gitu-gitu kan. Sehingga orang sekarang bisa appreciate high quality coffee gitu. Tapi sehingga industrinya jadi makin besar. Nah, tapi kalau di teh itu mereka belum mengarah mencari. Butuh waktu ya. Butuh waktu, it still takes time ya. Lo tahu itu kan yang minum teh bisa berapa ratus ribu tuh? Oh iya, yang tahu. di mall itu kan. Iya, tahu. Menurut lo orang kesana itu karena dia emang pingin teh berkualitas atau cuman mau pamer? Ya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kan ya, kita kan, no judge kan. Iya, I know, no judge. Cuman kita nggak pernah bikin survei juga kan. Iya. Dan sebenarnya itu masih murah juga sebenarnya sih. Masih murah, segelas 200 ribu gitu murah. Oke, yang mahal yang lebih mahal masih banyak.
masih jauh lebih banyak. Brand ada nggak sih coffee shop atau tea shop yang harganya mahal? Enggak. Jadi memang harus sourcing sendiri sih. Berarti namanya ya? Apa sih yang di mall itu? Itu udah yang paling mentoknya tuh kayaknya untuk tea shop. Kalau saya bilang popular brand lah. Popular brand di kalangan mass market. Kayak yang kopi aja kan ada yang segelas 5 juta. Ya itu kan sebenarnya kalau menurut saya sih itu antara gimmick and marketing sih. Gimmick and marketing. Jadi kan mereka selalu bilang ini karena kebunnya apalah, harvestnya susah dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya sama juga kan, kayak ada brand misalnya tas jual harga tas 1 miliar 2 miliar kan itu mereka sendiri yang bikin harganya. Ya kan, jadi kita create environment, create image, siapa yang make, jualnya di mana, create image gimana, aksesnya dibatasin sehingga as if produknya itu sangat spesial gitu. Itu banget gitu ya. Iya gitu. Ya oke lah produknya mahal, tapi apakah harus sampai 1 miliar gitu kan enggak? Oh iya semahal-mahalnya berapa sih gitu kan. Oke. Kalau kita ngelihat fakta gitu ya di industri teh. Kalau gua ke daerah pegunungan, let's say mungkin Puncak, simpelnya tadi ya, atau Cianjur atau mana, itu kan teh semua tuh ya di area tertentu. Itu sebenarnya dimiliki oleh perusahaan. Karena gue tuh selalu perusahaan gitu loh. Boleh cerita gak sih sebenarnya ada gak sih orang yang punya perkebunan teh as single orang, maksudnya satu orang pribadi gitu? Banyak. Oh jadi bukan milik pemerintah atau milik perusahaan besar gitu? Banyak. Karena kan juga. bayangkan punya gunung luas untuk ditanam teh semua misalkan. Ya, biasanya warisan kan dari zaman dulu. Iya, rata-rata begitu. Jadi bukan tiba-tiba aku mau bikin bisnis teh beli terus gunung di mana ditanam enggak. Ya. Kalau sekarang orang punya duit sebanyak itu mungkin mereka kan lebih milih buka kelapa sawit kayaknya. Jadi emang warisan. Karena secara nilai ekonomi kan lebih tinggi dibanding teh. Ya, dan perkebunan teh di Indonesia tuh makin tahun tuh berkurang memang. Kenapa? Karena banyak lahannya itu dikonversi ke perkebunan komoditas lain. Oh gitu. Jadi kelapa sawit, jadi tanaman sayur atau buah gitu. Ya karena secara nilai ekonomi lebih menguntungkan untuk menanam itu. Berarti kalau gitu kayak misalkan lu ada uang daripada lu harus punya perkebunan teh, mending yaudah beli aja tehnya gitu. Ya iya, kalau tujuannya mau minum teh ya. Bukan as usaha maksudnya. Oh, as usaha. Ya lu pengusaha nih. Misal lu dapat dana 1 triliun. Lu akan pakai untuk punya perkebunan sendiri atau lo pakai buat apa? Kalau saya sih lebih ke meluaskan jaringan distribusi ya. Jadi bukan beli lahan kebun kan? Enggak. Sama contoh kayak gitu ya. Iya. Mereka nggak punya kebun tehnya sendiri kan? Bahkan brand sudah sebesar itu dengan distribusi produk semasif itu, mereka lebih ke membuat brandnya, investing uang mereka untuk membangun brandnya, untuk meluaskan distribusinya, penjualannya, marketingnya, salesnya gitu. Tapi production dilakukan oleh perusahaan lain. Oke. Makanya kemarin kita sempat dengar perusahaan ini yang memproduksi bangkrut. Iya. Gitu. Ya itu jadi bukan yang bangkrut. Si perusahaan produksinya. Perusahaan produsennya itu yang bangkrut. Terus kelanjutannya gimana? Saya nggak tahu sih. Nggak tahu. Dari sekian banyak kegagalan yang udah lo lakuin sebelumnya, apa yang poin-poin yang penting yang bisa lo ambil pelajarannya dari situ? Menurut saya, kita itu harus membuat produk yang dibutuhkan sama orang, gitu. Kadang kita itu sebagai founder, business owner, kita tuh punya namanya ego. Kita tuh punya ego bahwa aku tuh bisa membuat produk yang fenomenal gitu kan, yang spektakuler, bikin seperti ini fiturnya, ini dicampur itu gitu. Tapi ternyata orang itu nggak ada yang beli gitu, karena orang nggak ada yang butuh. Gitu. Itu kejadian sama saya. Saya sering banget di awal-awal itu mengeluarkan produk yang rasanya itu terlalu out of the box gitu. Atau mengeluarkan produk-produk yang terlalu eksperimental. Oke. Contoh? Dulu yang gula palm sugar itu, saya pernah bikin meses dari palm sugar. It's innovation, good. It's an innovation kan? Iya, bagus. Idenya bagus kan di atas kertas. Bagus. Jadi mesesnya itu lebih sehat karena bukan dari gula tebu tapi dari gula kelapa yang low glycemic index.
kemudian pakai natural ingredients. Jadi buat orang-orang yang sarapan lebih sehat gitu. Tapi nobody buys it, nggak ada yang beli. Ada yang beli sih, ada. Cuma ya udah, nggak kecil, tidak scalable. Jadi marketnya itu ada tapi kecil. Gue jadi penasaran, masih ada nggak sih sampelnya? Ada. Itu ada tuh di IG-nya Coco Deli yang awal-awal tuh yang bawa-bawa itu ada tuh. Enggak, maksudnya mau cobain barangnya gitu. Oh, udah nggak ada diproduksi. Unik loh, meses tapi dari gula kelapa. Konsepnya bagus ya di atas kertas. Bagus. Gitu. Itu tadi yang konsep kadang di atas kertas bagus, tapi ternyata orang itu belum ada, belum butuh. Ya kecuali kita adalah perusahaan besar dengan budget marketing, budget sales triliunan, kita bisa pasang iklan di TV, di baliho gitu. Ya kita bisa educate the market, ya silahkan. Tapi kalau kita masih startup, usaha kecil, kita nggak punya akses ke budget seperti itu ya bleeding aja jadinya. Di sini Havelty itu ada sertifikatnya udah HACCP, HACCP, FSSC 22.000 dan juga halal. Ini gimana bro perjuangannya? Kenapa sampai menurut lo tuh penting untuk sertifikasi ini? Oh penting banget sih gitu, karena memang kita kalau lihat di pasaran tuh banyak produk teh artisan itu yang masih rumahan sebenarnya. Masih belum diproduksi secara menurut aturan tersebut ya, standar quality itu ya gitu. Dan itu sebenarnya juga di sisi lain agak bahaya juga sebenarnya buat konsumen, end usernya. Nah makanya kita itu memang dari awal tuh udah berjuang keras supaya produksi tehnya ini, yang teh artisan ini, walaupun ini artisan dalam skala kecil handmade gitu, tapi tetap harus diproduksi sesuai dengan standar mutu internasional. Gitu. Kalau kita mau besar, memang udah harus dari awal menurut saya. Dan customer kita juga appreciate dengan produk-produk seperti itu. Yes. Karena kan kita harus bisa compete sama produk import yang notabene udah punya sertifikasi itu gitu. Jadi kalau kita mau bisa menjadi opsi atas produk import, ya kita secara kualitas harus at least itu ya. Paling nggak selevel gitu sama mereka. Jadi lo memang mikir itu. Berapa lama prosesnya? Oh lama sih, bertahap ya, itu nggak langsung kan. Berapa tahun gitu? Mungkin sekitar 2-3 tahun ada kali ya. 2-3 tahun ya? 2-3 tahun bertahap. Make sense sih. Gue juga HACCP 2 tahun sih. Tapi untuk FSSC belum kayaknya. Jadi kita bisa bilang bahwa produk kita bisa diadu lah sama produk impor. Iyalah, sudah punya sertifikat itu 2 itu kan. Iya. Udah paling mentoknya kan di situ kan. Iya. Apa lagi atasnya? Ada lagi nggak sih? Udah sih kayaknya. Udah mentok itu kan. Iya, dan itu juga sebenarnya memberikan spirit juga ke anak-anak, ke teman-teman kita, karyawan-karyawan kita gitu, bahwa kita udah ada di level ini gitu, dan kita harus jaga. Nah lu produksinya nih lebih ke massal atau kayak small batch atau gimana? Small batch tapi sering. Small batch tapi sering? Iya. Itu yang di Surabaya itu ya? Yang di Surabaya. Jadi bikinnya tuh small batch gitu. Ini kalau mau beli berarti selain di marketplace di mana lagi? Kita ada toko di GI. Grand Indonesia? Ya, di Grand Indonesia sama di PIK. GI di mallnya? Di Mallnya. lantai berapa? Di bawah, lantai West, LG, East? West. Di dekat samping food hall? Deket situ. Oke. Itu sama satu lagi di PIK? PIK, ya. Oke. Tujuan lu bikin experience store kali ya? Iya. Tujuannya sebenarnya apa? Emang penjualannya bagus kah di mall? Atau emang biar apa sih namanya? Brand awareness. Semuanya sih ya. Semuanya? Dulu di awal kita mengharapkan untuk brand awareness. Tapi lama-lama ya kita sayang aja kalau cuma brand awareness gitu. Ya kita juga harus bisa making profit gitu di situ. We try our best gitu supaya bisa making And profit. is it profitable untuk bikin experience store? Kalau ditarik dalam 1 tahun, yes, it's profitable. Udah profitable ya? Profitable. Dan sometimes kita itu susah juga ngukurnya. Gimana? Karena misalnya nih ada store di situ. Ada customer datang. Terus tiba-tiba dia pesen, aku pesen 1000 piece gitu. Gitu. Atau dia menjadi customer loyal. Yang bertahun-tahun beli ke kita. Kemudian pas Christmas atau Lebaran dia ambil lagi, terus beli hampers buat perusahaannya gitu. Nah itu susah kita ngukurnya. I think betul susah. Tapi at least mungkin lo bisa hitung. Gue nonton podcastnya si Alex Hormozi kalau lo pernah denger. Itu namanya LTV.
Oke. LTV itu singkatan dari lifetime value. Yes. Jadi ya tadi again, satu customer kalau lo spend uang sekian, tapi kan seumur hidup dia tuh dia akan spend berapa untuk brand lo itu kan. Nah jadi emang ngitung itu juga emang gue nggak tahu ya cara ngitungnya gimana, tapi at least ada konsep itu. Bisa ya dihitung ya? Bisa. Saya belum ketemu, saya harus belajar sih. Coba, nah caranya Alex Hormozi, gue baca dua bukunya dan dua workshopnya dia. Just wow, itu menurut gue one of the best sosok yang lo bisa lo pelajarin ilmunya gitu ya. Karena gue juga lagi mengimplementasikan salah satu frameworknya dia, dan itu kayak gila ya, setahun lebih nggak kelar-kelar untuk mengimplementasikan itu. Karena too deep banget sih workflow, sih frameworknya itu sih. Itu interesting ya. Karena gue kepikiran mau bikin experience store juga gitu kan. Kan Spices belum ada kan? Iya kan? Spices belum ada gitu. Tapi kalau gue jual Spices, menurut gue nggak profitable gitu ya. Better gue fokus ke bumbunya. In my opinion gitu kan. Makanya gue nanya gitu kan, profitable nggak sih bro gitu kan? Itu tadi. Di LTV-nya itu tadi, iya, karena ada typical customer yang touch point pertamanya itu adalah ya di toko itu, tapi bisa generating bisnis ke kita setelah dari experience itu, yang tidak akan bisa terjadi kalau kita nggak punya toko itu. Kalau gua mau bikin experience store nih, gua harus nyiapin dana berapa sih gitu, at least buat 1 tahun running itu, sama sewa nggak mungkin 1 M lebih pasti ya. Tergantung luasan tokonya dan di mana. Yang ya 2 M gitu. Ya itu tadi tergantung tokonya di mana. Oke. Dianggap wilayah tapi fix deh. Tapi sebenarnya nggak susah-susah banget. Lu pakai kontraktor kan buat bikin desainnya gitu? Pakai. Iya kan? Jadi gini, ada beberapa tempat yang memungkinkan kita untuk sistemnya itu bagi hasil. Sama yang punya tempat? Yes. Oke. Gitu. Jadi contoh kayak kayaknya semua orang juga udah tahu sih. Gue nggak tahu. Oke. Banyak yang nggak tahu. Jadi kayak di PIK gitu contoh ya. Kan memang tempat di PIK mahal ya. Juga properti di situ mahal. Oke. Tapi mereka itu ada mekanisme bagi hasil. Jadi untuk brand-brand yang dikurasi, terpilih gitu kan, diundang untuk buka toko di situ. Di mananya? Ruko? Di mall atau di mana? Jadi toko kita di PIK itu di Pancoran yang ada pagodanya itu. Pokoknya ada segmen area komersial yang bangunannya Chinese yes, itu. Ada pagoda tuh masih yang berdiri. Yang di situ. Betul, itu di situ. Itu tuh bagi hasil. Itu bagi hasil. Tapi sewanya bayar enggak? Bagi hasil. Perusahaan bagi hasil. Ada minimalnya sih. Jadi misalnya dikurasi dulu. Jadi enggak semua bisa. Berarti tapi kalau di GI enggak dong, lo harus bayar. Kalau di GI bayar. BW full bayar. Oke. Oke, nanti kita private ya. Oke. Gue pengen banget sih punya experience store ya untuk Cairo Food sih. Atau kalau enggak mungkin kalau kayak tea atau seasoning gitu ya, bisa juga mempertimbangkan opsi kayak di supermarket premium gitu misalnya. Itu dia kan bagi hasil juga. Kita supermarket udah beberapa masuk sih. Cuman lebih ke experience store-nya itu sih yang kayak pengen eksklusif gitu loh. Iya, ada beberapa supermarket kayak di mall di Pacific Place gitu misalnya. Itu ada section yang kayaknya bisa disewa deh, setahu saya. Itu ya. Iya. Dan dapat traffic juga. Iya, benar. Karena supermarket harus kalian belanja kan. Iya. Karena teh ini kategorinya masih dianggap sebagai grocery juga sebenarnya. Teh atau spices kan juga kayaknya lebih ke grocery gitu loh. Kalau Heavenly Tea lu masuk supermarket? Dulu iya, sekarang belum. Benar-benar fokus ke B2B-nya itu sekarang kan? Jadi B2B-nya aja. Oke, karena lu udah keteteran juga kan? Iya, benar. Sebenarnya lu masih ada room for growth sih menurut gua. Sebenarnya ya, karena memang. Tadi kayak supermarket lu belum sentuh, mungkin maybe ekspor juga lu khawatir. Kafe juga masih banyak yang pakai teh import non halal kok, jadi. Itu ya, cuma masih gitu ya. Enggak lah, saya nggak mau sebut merek. Enggak, ini kan sensor. Oh, ini sensor. Gue suka minum soalnya. Oke. Itu nggak halal. Terus ada beberapa varian kayak atau itu juga dia belum halal. Enggak ya. Jadi dilihat aja sih di kemasannya. Iya, ada logo halal itu gitu. Basicnya itu basic banget sih. Ya, tapi kan mereka bisa alasan kita belum ngurus halal misalkan. Ya terserah. Alasannya bisa terserah, bisa alasan apa aja. Iya, intinya kalau mau aman gitu. Tapi jujur gue baru tahu sih kalau itu ada carrier-nya itu gitu.
Oke. Wow. Karena kan mereka tidak se-fleksibel brand lokal ya. Mereka kan tidak diproduksi di Indonesia. Susah juga mau auditnya tuh ya. Pasti. Enggak, selain itu juga kalau mereka mau ganti resep kan mungkin satu pabrik di mana itu gimana untuk distribusi seluruh dunia. Iya, fleksibilitasnya. Nggak bisa. Gitu. Kayak contoh ini Earl Grey kita. Iya. Kita tuh punya lebih dari 10 varian Earl Grey. Lebih Bedain lagi layernya banyak. Kita jasmine tea lebih dari 10. Untuk ke kafe-kafe itu. Yes. Jadi mereka bisa milih-milih lagi. Yes. Jadi walaupun kita supply ke brand A, brand B, brand C, tapi itu dengan resep yang berbeda. Rasanya beda. Nangkep. Jadi ada yang milih kayak tadi misalkan maunya yang lebih soft, ada mau lebih strong dan lain-lain. Jadi kita kasih sampel, kemudian ini kayaknya kurang wangi, kurang strong, terlalu strong, itu kita tweak di situ. Kalau perizinan gimana nih? Kayak tadi kan gue ininya PIRT ya? Kita ada PIRT, ada BPOM. PIRT ada BPOM? Ya, ini udah BPOM nih. BPOM. Kenapa istilahnya ada yang BPOM, ada yang PIRT? Proses. Jadi kita mulai BPOM itu dari awal tahun ini, I think. Baru tahun ini? Jadi bertahap. Bukan, maksud gue gini, lebih ke lu udah HACCP, udah FFSC gitu kan, orang harusnya sudah tidak meragukan lagi kan? Iya. Iya kan, istilahnya walaupun lo PIRT pun itu tetap bukan sebuah masalah. Iya. Menurut personal gue ya. Nah, dari sisi pengusaha sendiri, menurut lo kayak apa sih benefitnya ketika lo upgrade ke BPOM sedangkan lo sendiri jualnya untuk ke B2B gitu? Oke, pertama BPOM itu sebenarnya plus minus ya menurut saya. Iya. Plusnya itu pertama kita memang secara internal di tim kita bisa lebih rapi, lebih bersih untuk menghasilkan produk yang konsisten kualitasnya dan aman juga. Itu BPOM-nya. Kalau PIRT kan tidak seketat BPOM. Yes. Even dari facility-nya pun tidak seketat BPOM untuk direnovasi atau dibuat sedemikian rupa gitu. Kemudian kalau untuk distribusi yang lebih nasional, banyak sekali customer itu yang memang sudah mensyaratkan harus BPOM. Dari customernya sendiri. Oke. Jadi kita mau supply bahan baku itu mereka memang udah mensyaratkan BPOM. Padahal itu istilahnya B2B kan, secara perizinan sebenarnya tidak membutuhkan. Iya, jadi lebih buat comfort of mind-nya, purchasing-nya. Lebih ke situ aja ya? Lebih ke situnya. Ini kira-kira company-nya bisa trusted apa enggak gitu. Soalnya memang ada tendensi kalau PIRT itu kan rumah tangga. Iya. Nah kan banyak juga brand rumah tangga itu yang produksinya belum konsisten gitu. Untuk kita dealing sama brand besar, kita nggak bisa pakai bahan baku dari supplier yang tidak konsisten. Walaupun lo udah sertifikat HACCP dan FSC ya, itu. Tapi nggak semua purchasing atau company itu aware mengenai FSSC. Gitu, mereka aware-nya udah satu aja BPOM, udah case close gitu. Kan supplier ini banyak nih. Betul. Ya udah, cara filternya gimana? Ya udah, cari aja yang BPOM. Kita start from there gitu. Selesai. Sama kayak kita misalnya mau hiring karyawan, cek aja dari IPK-nya misalnya. Udah yang jadi di luar IPK tersebut nggak usah bodo amat karena terlalu banyak, overwhelm gitu. Sekarang gini, kita ada kemiripan ya. Lu kan lu bisa berkreasi gitu ya. Yeah. Tapi kebayang nggak kalau misalkan lu masih mending 80 produk. 80 kalau lo mau ada varian BPOM semua biayanya berapa, Bro? Oh iya, mahal banget. Nah, gua ada 300 produk. 300 nih yang box. Iya. Belum yang pouch. Belum yang kiloan. Betul. Anggaplah ada 1000 total. Mau daftarin mau duit berapa? Bener. Ini yang gue nggak tahu gue harus kemana atau gimana. Menurut gue harus ada solusi konkret dari pemerintah. Harus ada sistem yang berbeda. Atau entah sistemnya gimana, gue nggak tahu sertifikasinya apa. Artinya orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memang dia tuh mixing ya, yang bisa creativity itu ada sebuah kelonggaran atau perizinan khusus yang berbeda. Sehingga kita bisa dengan gampang untuk menambah varian. Kalau semua didaftarin BPOM, gimana? Saya setuju. Kita jujur pusing. Belum lagi sekarang. Setahu gue ya. Gue nggak tahu, mohon koreksi ya. Sekarang itu semua PSAT, pangan segar asal tumbuhan, itu harusnya udah nggak BPOM. Oke. Kemtan. Oh, oke. Jadi mohon koreksi, gue nggak tahu teh masuk ke Kemtan atau enggak, gue nggak tahu. Nanti tolong koreksi ya. Harusnya
masuk ke Kemtan. Jadi lu kebayang nggak? Lu akan ngerubah semua perizinan yang lu udah lu urus itu Iya, ke Kemtan. Oke. Kecuali dia memang ada campuran. Jadi kalau tadi ada Prisa, lu masuknya Bepom. Tapi kalau pure, cuman misalkan kayak Mobile. Iya. Tahu gua itu harusnya Kemtan bro, bukan Bepom. Iya. Ini 2 tahun yang belakang baru tertib peraturan tersebut. Oh, oke. Kalau Spices apa? Bepom atau Kemtan? Kemtan, kita kena Kemtan. Oke. Kalau lu masuk supermarket, sekarang mereka nggak minta Bepom untuk PSAT. Mereka mintanya Kemtan. Lu pusing nggak sih jadi pengusaha yang kayak begini? Iya. Iya kan? Harusnya tuh ada solusi gitu. Jangan seenak jidat bikin peraturan atau ngerubah peraturan. Harusnya permudah. Agree. Supaya kita bisa grow ya. Yes. Tapi kan kita Bisa memang cantik gitu mainnya. sapi perah emang. Makanya kita dukung lu biar jadi wakil presiden, bro. Iya, bener. Ntar aku ubah deh semua. Sebutin apa ya? Brand. Ada quiznya. Sebutin brand yang lu suka. Makanan, minuman, dan snack. Lokal ya, nggak boleh impor. Saya sukanya Cafe Betawi. Suka banget. Oke. Tahu kan? Oke, tahu. Sate Betawi itu never fails sih menurut saya. Dan saya Betawi ya. makanan ya, restoran. Tapi mungkin cuma ada di Jabodetabek kayaknya. Selain itu, minuman? Minuman air putih rata-rata. Nggak ada brand apa? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau snack? Nggak ngemil juga sih. Nggak ngemil juga? Buah. Oh ya, malu sama otot lah. Ada apel. Aku suka apel Dazzle namanya. Dazzle. Oh tapi import ya nggak boleh ya? Jangan. Oh ada satu brand keju suka banget. Apa tuh? Rosali Cheese namanya. Rosali Cheese. Indonesia dari Bali. Oh, yes. Rosali Cheese. Rosali baru Cheese. Jadi ternyata saya juga baru tahu bahwa keju yang ada di supermarket itu bukan keju asli. Oke. Bahkan tuh mereka bikinnya tuh dari powder campur air udah jadi keju gitu loh. Serem kan? Jadi ultra processed food. Ultra processed food. Dan saya tuh sangat menghindari ultra processed food gitu. Jadi saya ada brand ini Rosali Cheese dari Bali yang mereka tuh memang produksi artisan cheese. Saya suka banget keju soalnya. Gitu, makannya sama kayak roti gitu kan, atau digadoin aja itu. Langsung ya. Ya, dan dia keju asli gitu dari susu. Nah, terakhir tolong berikan biasalah nasihat, saran, masukan untuk para UKM di Indonesia, silakan. Buat UKM Indonesia ya. Jadi memang pada saat kita usaha itu jangan langsung mengharapkan hasil instan sih kalau menurut saya. Jadi pada saat saya bikin produk ini tuh kita tuh bisa menikmati hasilnya tuh setelah berjalan 4-5 tahun mungkin ya. Itu baru bisa kelihatan, bisa dirasakan manfaatnya. Di awal memang kita struggle, tapi pada akhirnya ya kita bisa menikmati hasilnya gitu. Dan jangan mengharapkan sesuatu itu hal yang instan gitu, nggak bisa. Oke. Bijak sekali ya. Luar biasa. Ini gue penasaran. Ini yang Garuda nih, lo collab sama Garuda tuh gimana sih? Oh iya. Itu sampai sekarang sih. Jadi setiap penumpang Garuda yang habis terbang naik Garuda Indonesia, dia bisa tukarkan boarding pass-nya di toko kita, dapat diskon. Dapat diskon 50%? Ya, 50%. Tapi lo kerja sama Garudanya gitu atau gimana? Iya, kerja sama Garudanya. Tapi kan Garuda benefitnya apa? Loyalty. Jadi istilahnya tuh mereka tuh ada program, istilahnya tuh boarding pass to value. Jadi intinya tuh buat loyalty customer lah, buat penumpangnya Garuda. Dan gak hanya dengan novelty aja, tapi juga banyak dengan brand lain yang dipilih sama Garuda gitu. Tapi mereka emang bayar sesuatu ke Havelty? Enggak kan? Enggak. Lah kalau gitu gue bisa klaim dong, misalkan Malaysian Air atau KLM atau Singapore Air, gue bilang aja, tukarkan boarding pass Singapore Airlines sekalian bisa, dengan ini. Bisa, tapi kan nggak muncul di website mereka. Tapi gue boleh kan ngeklaim itu? Atau harus ada agreement dulu gak sih sama mereka? Gini, kalau tidak ditampilkan di media sosial, kan kadang itu untuk materi promosi kita menampilkan logo perusahaan lain, itu yang nggak boleh. Alright, tangkap. Itu yang bisa dipermasalahkan. Tapi kalau mereka nggak peduli ya it's okay. Oke, jadi sebenarnya yang lebih diuntungkan sebenarnya dua-duanya sih. Tapi kan mereka si Garuda nggak bayar apa-apa ke lo. Iya, mereka dapat memberikan excitement ke customer-nya kan. Iya, tapi lo jadus nge-courting 50% kan. Nah, mereka nggak akan mungkin
nukerin satu doang, biasanya mereka juga beli yang lain. Oh, jadi ya udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, mendatangkan traffic gitu ke toko kita. Itu tadi kita memperbanyak touch point ke customer. Good idea. Dapat inspirasi gue. Oke. Thank you so much. Sama-sama. Sudah datang ke sini. Senang sekali. Gue happy banget. Sebenarnya pingin banyak banget yang diobrolin, guys. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar. Oke. Dan ini nggak ke cover semuanya. Oke. Karena excited banget. Maybe next kita bikin podcast lagi. Maybe mungkin episode bisa kedua main ke tempat kita. Boleh ya. Di studio. Ada studio juga. Nggak studio yang teh itu. Iya, studio teh. Iya, cakep tuh. Testing gitu, ya. Oh iya, kita bikin apa sih namanya? Satu video khusus kali ya. Boleh, bisa. Mungkin bisa. Sambil lo ngejelasin juga di situ. Iya. Mantap. Mudah-mudahan kalian dapat manfaatnya dari podcast kali ini, dan jangan lupa beli Healthy ya. Belinya di Experience Store atau di Marketplace. Di GoFood nggak ada ya? Nggak ada. Di GoFood nggak ada. Dan kalau mau diskon naik Garuda. 50%. 50% ya. Jadi sekalian kalian membantu Garuda untuk makin berjaya gitu ya. Oke guys, sampai ketemu di episode selanjutnya.